Organisasi tertinggi sepak bola di dunia FIFA telah mengonfirmasi daftar lengkap tuan rumah serta pembagian grup untuk FIFA Series 2026. Indonesia terpilih menjadi salah satu tuan rumah untuk ajang ini. Hal ini juga menjadi bukti kepercayaan sepak bola dunia kepada Indonesia untuk menggelar turnamen sepak bola internasional. Dari segi kepelatihan, timnas Indonesia saat ini baru saja berganti pelatih dari Patrick Kluivert ke John Hartman dengan pengalamannya di kancah sepak bola internasional. Hartman seharusnya juga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Pada 2026 ini, setidaknya ada kompetisi FIFA Series, Piala AFF sampai Asian Games yang bisa menjadi ajang pembuktiannya bersama timnas. Bagaimana strategi John Hartman menghadapi ajang FIFA Series bersama timnas Indonesia? Beralih ke Jawa Barat, Detik Sore akan mendalami wacana tukang guling aset Bandara Kertajati dengan Bandara Hussein Sastranegara di Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan jika skema ini akan diusulkan kepada pemerintah pusat. Bagaimana detail rencana tukar guling aset kedua bandara tersebut? Simak ulasannya bersama jurnalis Detik Jabar selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan mengulas lebih dalam tentang tren diet 2026. Seperti diketahui, diet kerap dipersepsikan dengan mengurangi porsi makan. Namun, para pelaku diet acap kali secara otodidak memilih metode diet tanpa tahu efeknya terhadap kesehatan. Bagaimana memilih metode diet sembari menjaga kesehatan tubuh? Temukan jawabannya jelang matahari terbenam nanti bersama ahli gizi Dr. Rita Ramayulis. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Musiknya mana nih? Karena musik musim hujan ya. Oh jadinya begini koreonya. Selamat hari Jumat everybody, thank God it's Friday. Hey, happy weekend! Finally, weekend hadir juga, datang juga di the very last weekend of January 2026, ya kan? The very last weekend ya? Minggu depan tuh udah nggak Januari weekendnya. Masih sampai tanggal 31 tahu. Seperti yang Anda bilang kemarin apa 2 hari yang lalu ya. Kalau Januari tuh terasanya lama banget. Saking dia minggunya biasanya ada lebih dari 4. Iya, betul. Enggak, Deng. Sorry, aku tarik lagi kata-kata aku, masih ada 1 weekend lagi, Deng, di bulan Januari Tapi ini juga. Tapi it's the very last day of the week untuk hari ini. Kayak gue buru-buru banget pengen cepet-cepet Februari kali Ada ya. apa sih yang dinantikan di weekend ini memangnya? Ganti sio. Kan baru bulan tanggal depan 18 kan? Iya, 18 bener. Bener, kalau nggak salah ya. Berarti kita belasan. Valentine dulu baru Imlekan. Benar, nanti tabrakan tuh di mall antara pink sama merah tuh biasanya. Ini mall apa yang kemarin happening pas Natal entrance-nya? Pacific Place. Jadi mungkin ada yang bikin lorong viral bener, itu ya. lorong itu katanya diperpanjang kan? Sampai hari ini tuh masih ada si lorong Christmas itu. Pasti Mariah Carey seneng banget. Padahal Mariah Carey-nya udah di stop ya. Bener. Dia udah menangis kan Dia gara-gara di stop gitu. Nah, nanti mau diganti sama kepala naga munculnya jadinya. Oh, ini kayaknya mah kepala tahun ini rumah tangga. Kepala rumah tangga. Takut ya. Muncul loh. Oh. Apa kepala kuda. Oh, karena tahun Year kuda. of Horse. Berarti gitu. tahun ini tuh serba harus cepat ya. Karena Betul. kan kuda cepat. Harus cepat, harus bekerja keras, tangguh. Walaupun kerja 10 jam digajinya cuma 3 juta, gak apa-apa. Sehari. Iya. Wih, kerja gue. Iyalah bentuk rasa syukur kan. Betul. Emang di Indonesia tuh orang-orangnya pada penuh rasa syukur, memang digaji cuma 3 juta tapi kerjanya lebih dari 10 jam juga kayak ayo deh gue jabanin gitu. Bener. Itu BPS yang bilang. Oh gitu. Iya, survei terbarunya banyak masyarakat kita tuh yang gajinya 3 juta doang gitu atau bahkan nggak sampai UMP tapi kerjanya tuh overtime. Kita tuh cuma kurang overpaid aja. Nah, overtime. Overtime udah, overreacting udah. Overreacting udah. Over apa lagi ya? Overflow? Iyalah. Bener. Enggak. Iya Nggak pernah, juga. karena nggak pernah kita rasakan. Kemarin gue padahal ini nonton satu konten kreator asal Indonesia yang kerja di Amerika Serikat di hotel. Terus dia bilang kayak di sini tuh budaya kerjanya yang bikin kita shock adalah di sana semuanya dihargai per jam. Iya, betul. Ya kan di luar negeri. Terus kalau kita cuti itu kita justru dibayar, ada paid
paid leave ya, benar. Enak ya? Enak juga ya. Walaupun sebenarnya ada satu hal juga yang mungkin juga perlu kita take notes bahwa pajak di sana juga besar Betul. banget juga untuk fasilitas kesehatan, Iya. untuk ruang publik kayaknya tuh piknik di taman, iya. lari pagi di taman, Sungai-sungainya bersih. public transportation, Tap waternya walaupun udah 3 tahun lebih tapi masih bisa Bisa dipakai. Kebayang nggak waktu masih ingat nggak ketika Jakarta tuh awal-awal muncul ada tap water di ruang publik, Iya. semua orang kesana buat ngisi galon. ngisi si galon. Tapi Agak sekolah lama. gue juga Sekarang itu udah nggak tuh ada. happening tahun berapa ya? Sejak MRT dibuka pokoknya. Tahun Jadi berapa kan tuh si kira-kira? kota tuh ditata semua kan sejak si Iya, MRT termasuk si iya. trotoarnya. Nah, mulai tuh muncul tap water di entrance stasiun gitu-gitu di bandara. Tapi berarti sekarang apa yang terjadi? Bukan kayak ini ya, bukan kayak wastafel gitu ya. Bentuknya tuh kayak box gitu kayak di bandara gak sih? Di bandara box sekarang. Tapi Iya. awal-awal kayak wastafel. Jadi tap water. Iya. Gua adalah angkatan pertama di sekolah gua Oke, yang lagi niruin aku. merasakan tap water itu. Oh, di sekolah Di ada. sekolah ada. Keren. Di mana sih sekolahnya? Di Bandung. Ibu kotanya? Jawa Barat. Gubernurnya? Bapak. Kelewat KDM dulu baru Bapak Oh Ai. gitu. Oh, gue kira gongnya di situ. Iya. Ngomongin soal bandara dan juga Bapak Aing. Oh ya. Masuk nih kita nih. Lah, jarang-jarang nih kita bridgingnya bagus ya. Bener, karena ini juga cukup Itu perlu rusak lagi. cukup kan kita juga butuh validasi dari diri sendiri Oh, iya, dulu iya, ya. iya. Semua perasaan itu valid. Betul, terima kasih udah memvalidate perasaan aku. Kita juga akan ngomongin soal sebenarnya ini adalah satu Kebanggaan. diskursus yang muncul juga gitu ya, yang cukup lama dan akhirnya disambut juga sama Pak KDM yang hari ini ngomongin soal rencana alih fungsinya bukan alih fungsi ya, tukar guling lah kurang lebih bandara yang ada di Jawa Barat, Kertajati. Oh iya, bandara paling yang bungsu. gede banget itu. Itu dia, udah pernah kesana belum? Belum. Padahal gue nulis berita dari zaman si bandara itu bahkan belum dibangun. Resmikan. Dibangun bahkan. Oh. Ya mau jadi bandara penyokong Internasional. membantu Soekarno-Hatta yang memang udah kelebihan overload gitu. Termasuk juga buat masyarakat di Kota Bandung dan juga Jawa Iya. Barat gitu ya, biar nggak usah ke Jakarta atau ke Tangerang, ke Cengkareng lah gitu. Betul. di Tapi situ. nyatanya sekarang ternyata lebih dekat ke Cengkareng daripada ke Kertajati kan. Lebih efisien karena mungkin ada lebih banyak pilihan Transportasi, ke ya. sana. Menunggunya pun juga lebih nyaman gitu Kalau ya. pakai mobil berapa lama sih? I think Mobil terus gue gini. Odong-odong ya. Almost 4 hours kalau dari Kota Hah? Bandung ya. Oh iya. 3 hours sih. Kan lewat kalau tol setahu- kan itu langsung nembus Iya, kan iya, semuanya. iya. Mobil-mobil. Mau naik motor kebetulan belum pernah. Tapi 4 kalau jam lumayan juga sih kalau Kertajati. 4 jam tuh ke Tasik, Deng. 3 jam lah ya. 3 jam. 2 jam aja deh. Boleh. Ambil 2 nih. Iya Kak, pokoknya jadinya lebih dekat ke Soekarno-Hatta daripada Iya. ke Kertajati pada Betul. akhirnya. Termasuk juga ya ini ya, apa tuh namanya? Mas Ensa ambil mic deh, kita mitigasi dari sekarang biar detikers tuh nggak apa sih ngomong sendiri gitu. Kan tadi ada celutukan-celutukan yang mungkin detikers juga pengen tahu apa sih yang direspons tuh sama makhluk berdua ini. Biar ada konteksnya gitu. Iya, gitu. Nah, kita sore hari ini tuh mau membahas usulan dari Bapak KDM ini, Bapak Aing ini, soal Bandara Kertajati Oh, iya. yang kayaknya tuh belum menghasilkan itu karena ternyata ada Enak beban. juga ngomong begini. Enak kan? Iya, kayak di Karena- podcast ya. Loh, kita tuh selama ini tuh Bukan kan? apa video klip? Iya enak juga ternyata begini. Terus mau ditukar guling Ditukar guling. sama Hussein. Husen, Oh, iya. karena ternyata selama ini yang menanggung beban produksi, beban biaya operasional Iya. itu adalah Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat. Oh iya, si Gitu. Kertajati ini kan soalnya asetnya Pemprov Jabar jadinya. Walaupun dia proyek strategis nasional juga sih, tapi
si Kertajati ini karena operasionalnya itu membebani APBD si Jawa Barat, jadinya kata Pak KDM tuh dia udah Pak KDM lagi ya. Tepat nggak tuh gua? Enggak, kan kaknya Kang. Iya makanya harusnya KDM aja langsung Iya, ya. KDM. Jadi kata KDM tuh supaya tidak membebani APBD Jabar mau ditukar lah, jadinya Kertajati tuh yang tadinya Hussein Sastra Negara tuh jadi Pangkalan tempat militer. pangkalan militer Angkatan Udara, terus jadinya ditukar, jadinya AU-nya pindah ke si Hussein. Si Kertajati. Jangan sampai AU-nya jadi Udah. terus kena nggak Jangan mau, dong, jangan. cantik. Gitu. Ya. Iya. Tapi kita nanti ngobrolnya tuh akan bersama dengan jurnalis dari Detik Jabar juga. Seperti apa Iya, sebetulnya betul. maksud usulannya KDM ini. Mm-mm. Gitu. Karena gue juga sebenarnya, if I can be honest, gue tuh juga belum valid banget pernah ke Kertajati, ngerti gak sih? Kayak gue tuh Tapi udah cuma pernah? lewat doang. Oh, dia lewat. Lewat terus lihat aja ke dalamnya. Jadi gue belum pernah terbang dari Interiornya atau bagus banget dari foto yang gue lihat. Mana? Kayak Termasuk bandara di luar angkasa. Iya. Kayak kalau tahu bandara Di luar angkasa belum bandaranya Jarum di Kediri ya. Ada yang baru di Kediri, bandara Kediri. yang baru diresmikan. Iya, Yang beberapa paling terakhir diresmiin sama Pak Jokowi. Jokowi. Iya, itu bagus, itu kayak di Ada kubahnya space. gitu kan? Ada bukan Ah, kubah, ada. Pokoknya dia interiornya kayak di pesawat luar angkasa aja. Termasuk juga Kertajati itu bukan harusnya, mereka tuh juga punya kayak haji hub gitu loh. Jadi Oh iya. yang pada mau berangkat haji itu punya kayak lounge atau terminalnya sendiri gitu. Karena emang kalau berangkat haji tuh rame banget ya. Satu Bener. kloter aja tuh ramenya minta ampun, langsung bikin bandara kayak penuh banget gitu jadi. Bener. Dan butuh tempat khusus ya. termasuk gue tuh suka cukup amazed sama seragam especially ibu-ibu yang mau berangkat haji atau umroh lah ya. Itu ada SOP-nya nggak seragam itu? Atau berdasarkan mood dari masing-masing geng aja? Kalau SOP itu kan lebih ke Standar. kewajibannya tuh ya cuman menutup aurat aja. Sebenarnya nggak ada kewajiban kayak warna apa, makanya boleh kan warna Right. apapun juga, kecuali kalau haji ya. Kalau haji kan putih ihram gitu kalau yang cowok. Kalau cewek Yang berangkat dari bandaranya, kan biasanya seragaman tuh kan. oh enggak. Nah justru segonjreng mungkin biar nggak ketuker sama jamaah lain. Oh, gitu. jadi home alone ya. Yang tadinya mau ke Mekah jadinya ke Tokyo Ke Tokyo, bener. makan sushi jadinya. Oranye-oranye Siapa jemaah hajinya? boleh. Bisa. Enggak dong. Tapi gue nggak Untung tahu ya. pakai mic. Correct me if I'm wrong, karena gue nggak tahu kalau haji boleh seheboh itu atau enggak. Kalau umroh boleh. Kalau umroh boleh. Iya. Nah gue sempet ketemu ya sama satu rombongan. Nah kan kita tuh kalau misalnya keliling Ka'bah tuh juga biar nggak kepisah lah rombongannya gitu ya. Karena kan gerbangnya banyak banget kan. Nanti Oke. kita gerbang mana tuh bisa jadi jauh banget tuh sama hotel tempat tinggal kita juga. Nah habis gitu ada, biar gak ketukar, ibu-ibunya dikasih bando bunga yang bisa gerak gitu. Kayak tuh, gue pernah lihat deh. ya kan? Ada yang pakai Ya. pita, ada yang jadi kayak diklip gitu di jilbabnya. Salah satu Tapi boleh. solusi untuk bisa Bener, ada yang pakai pita kayak usagi, tau gak? Kayak Sailor Moon, ada yang bunga sih pecah menurut gue. jatuhnya Terus kayak bunganya orang tuh lagi di wewe. taman ya. Tapi itu agak mendistraksi orang-orang. Iya sih, ADHD gue pernah kayak lihat kontennya ada di Reels juga kelihatan gitu. Oke. Kita satu berita dulu sebelum break boleh ya? Boleh. Ini penting sepertinya untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita baru saja masuk ke dalam Board of Peace Gaza yang dibentuk sama Amerika Serikat bersama dengan sejumlah negara lain, yang mana beberapa negara di dunia lainnya sebenarnya menolak untuk masuk ke sini, yang dijadikan sama Donald Trump tuh sebagai daya tawarnya untuk bisa menandatangani kesepakatan untuk
ada di Greenland. But anyway, Board of Peace Gaza ini merupakan salah satu sarana yang dibangun sama Amerika Serikat untuk bisa memfasilitasi rekonstruksi, rehabilitasi di Gaza, dan juga untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak yang ada di Gaza setelah perang selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, Indonesia ini masuk nih bersama dengan negara-negara lain, ada Mesir juga, ada siapa lagi, ada siapa lagi, ada Coba ya kita lihat dulu ya. banyaknya negara-negara, ada Saudi Turki. Arabia, Turki ada juga ya, Turki. Betul, Yang gue ingat tuh, Qatar. Afrika Selatan juga ada kok nggak salah. Yang gue ingat Eropa tuh nggak ada deh. Ya, nggak ada satupun negara Eropa yang masuk ke sana. Dan katanya kemarin sebelum Prabowo atau Pak Presiden itu ke Davos untuk World Economic Forum. Jadi katanya pemerintah Amerika Serikat itu minta negara-negara yang menginginkan posisi permanen dalam Board of Peace ini untuk ngasih kontribusi setidaknya sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah. Wow. Nah, pertanyaan dari gua sampai saat ini adalah, amazing. apakah Indonesia juga memberikan itu? Memberikan atau kita Aset yang mana nih yang ditukar gulingkan? Iya, itu juga jadi pertanyaan banyak netizen di media sosial pada akhirnya. Jadi kita maksudnya ikut sum-sum juga. Iya, ikut kasih iuran itu. Iya. Ya, biaya kontribusi. Kalau lo mau jadi anggota permanen, posisi permanen. Nah, itu nggak ngerti itu gua gimana. One of biggest questions buat gua dari gua ya adalah kayak kenapa harus Amerika yang menginisiasi ini? Kayak kan Ya kita juga admin bumi. kan kita udah punya VV Iya, itu juga yang jadi pertanyaan memang. kayak Ini pasti anak HI bingung ya untuk menganalisis ini ya. iya kan. Jangankan Boleh anak teman-teman HI, dari- anak pariwisata aja bingung. Ya, Yang kalau- gak nyambung memang, tapi ya begitu. apalagi anak perikanan. Anak perikanan nyambung. Karena kan Gaza itu di tepi laut. Nggak ngelihat Donald Trump bilang, lihatlah kota ini betapa indahnya di tepi laut. Oh iya betul, Iya, betul. Udah lihat belum benar. bagaimana Gaza tuh diproyeksikan jadi kota seperti apa? Belum lihat siapa yang Amerika presentasi soal itu di sana. here in this Iya, event. in this event Board of Peace. Wow, tolong dibantu kayak kenapa harus Amerika yang mereka take over. bikin iya kayak terus kata PBB kayak I am the agent of peace. Kata Donald Trump, why not? I Iya can do sih, it anyway. Iya sih. Ya kan? Gitu. Boleh deh nanti mungkin Pak Prabowo, Pak Sugiono Kita ini kali ya. kasih kayak gini guys, kenapa Iya, Indonesia iya. tuh penting untuk Masuk atau sini. masuk sini menjadi bagian dari ini karena True. apose gitu. Kebayang Pak Sugiono yang dingin gitu bilang apose gitu. Ya siapanya kek perwakilan dari Apose itu Kemen- apa kan maksudnya? iya. Ya apose kokondao. Ya Detikers, itu berita terhangatnya, nanti akan ada banyak berita hangat lain juga yang akan kita bagikan. Tapi kita mau break dulu karena abis ini ada raja dari lantai 9. Wow, Prince of Ninth Floor. Ninth floor. Ya. Abis ini ada Detikers di The Hat-Trick-nya Detik Sore. Ini mah ya yang pegang saham FIFA Wow, di gua balik kirain dia megangnya ini MBGI. apa tuh? Adalah. Abis ini ada Detikers ya, sesaat lagi. Coba di Detik Sore. Ini cuma Rere. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore, The Hat-Trick is back everybody. Dan hari ini di hari Jumat 23 Januari ada sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Karena bentar lagi kita mau menggelar ajang turnamen bergengsi. Dan kita akan bahas mengenai menantu baru dari David Beckham. Juru bicaranya udah datang di sini ya. Liam Gallagher everybody. Wah. Do you wanna want Iyo. lili one what you wanna ciri lili one Iya. wanna get Ya on Iya, iya. If you gonna be Dia my wanna lover. apa batok? Lebih ke itu istrinya ya, ternyata lebih ke gosipnya juga. If you wanna be my lover. You gotta get with my friends.
Nah, yuk. Kurang sporty nih. Padahal Spice Girls se-sporty itu ya gayanya. Spice Girls tuh iya. sporty, ada iya. membernya yang apa? Oh, Sporty. Spice. Iya kan mereka beda-beda, Sporty. ada yang itu centil, Ada Jenny, yang ada model Lisa. banget. Iya. Kenapa jadi bahas Spice Girls sih? Kan kita mau bahas Bandara Kertajati. Kita mau ngomongin FIFA series bersama dengan FIFA di balik Afif. Keren. Arigato, hari tulang. Emang lo paling representatif setiap kali kita ngomongin FIFA, sih. Iya. Sebenarnya gue CEO FIFA kan. Ini ibaratnya tuh Hawkins sama Upside Down. Nah, Iya, lo Upside Down-nya. Fake nah dong. Iya. FIFA series ini apa sih, Viv? Mungkin boleh diingetin lagi ke kita. FIFA series itu nanti bulan Maret mainnya ya kan. Abis lebaran. Abis lebaran. Jadi Itu kayaknya laga persahabatan aja kan? persahabatan. Jadi Enggak aja dong kalau FIFA yang bikin. Banyak yang bikin FIFA masalahnya. Maksudnya Tapi ada sahabatan pialanya. nggak ada. Oh, berarti Emang it's not a banyak. competition ya? Bukan kompetisi. Jadi sebenarnya FIFA Matchday ini tuh pertama itu tahun 2024. Sebenarnya dari 2022 tuh si Gianni Infantino kan presiden FIFA kan. Terus pas 2023 dia kepilih lagi jadi presiden, emang dia pengen mewacanakan si FIFA series ini sebagai turnamen lah. Kan memang pada dasarnya FIFA kan lagi pengen banyak banget bikin turnamen nih ya kan. Piala Dunia Iya. U17 aja setahun sekali. Semakin banyak pertandingan semakin bagus gitu buat kantong FIFA. Betul, tapi lain sisinya adalah pemain pada ngeluh karena kecapean kan. Kan main terus. Tapi sebenarnya juga ada pilihan dong, kayak maksudnya klub tuh, apakah setiap klub itu bagian dari FIFA atau kayak ya kita refuse untuk main dulu deh FIFA series tahun ini. Nah, FIFA series ini masuk kalender FIFA masalahnya. Oh. Jadi berpengaruh sama poin dan Rank. ranking nanti di ranking FIFA itu gitu kan. Nah, paham. 2020. Jadi tuh ajang ini tuh setiap 2 tahun sekali. Dan tuh ya tahun-tahun yang genap pokoknya. Jadi 2024, 2026, ntar 2028 begitu kan. Nah, jadi di 2026 ini kita jadi tuan rumah. Nah, si FIFA series sendiri adalah laga-laga antar konfederasi, antar Oke. benua. Oke. Nah, kita nanti lawan Bulgaria dari Eropa ya kan. Keren. Terus abis itu Bon lawan Jovic tuh. Emang ya? Iya, Bulgaria Bon Jovic. Oh iya, pokoknya fik ya kan. Iya. Olimpik. Fik Olimpik. Terus abis itu juga kita ngelawan Kepulauan Salomon sama satu lagi namanya susah nih. Saint apa namanya nih? Saint Kitts and Nevis itu dari Karibia. Tapi anak-anak tuh semua. Oke. Saint Kitts soalnya. Kids Oh, pakai T, gitu. kids. Oh ini. Nah ini Oh, iya, negara-negara iya, ini. Bulgaria itu apa? Trinidad, Kita Papua apa? Bendera apa? semua Itu Solomon Oh, Pasifik. solo yang Saint Kitts itu yang Saint di Kitts paling Karibia, kanan Pasifik, ya? kita Asia, Bulgaria, Eropa. Berarti untuk tiga Tiga negara ini negara akan ini kita main di lawan. main di kita semua, iya. Dan mainnya di Main GBK di semua. GBK semua, di Jakarta Seru. semua. Tetapi ya itu kan balik lagi, ini kan untuk ranking FIFA kan. Tapi kalau untuk melihat komposisi seperti ini ya lawan paling berat tuh Bulgaria karena dia di peringkat 87 FIFA, satu besar Dan FIFA lah. paling tinggi dari antara negara-negara lain juga ya? Maksudnya Ada di series beberapa yang juga, lain, ada beberapa juga lebih tinggi sih, Dok. Oh, ada juga. Nah, tapi memang kita di atas, kita kan 122. Nah, si Solomon ini sama si Saint Kitts Nevis ini 150-an kalau nggak salah. Jadi tricky nih kalau kita misalnya kalah dari Solomon sama si Saint Kitts ini, ya poin kita bakal berkurang banyak. Kalau kita menang, poin kita nggak nambah banyak. Karena kan di ranking FIFA tuh ada hitung-hitungannya tuh. Kalau kita, pokoknya intinya tuh kalau kita lawan negara yang lebih kuat, poin kita bakal lebih dapat banyak. Kalau iya, kita menang, tapi sih. kalau kita kalah dikit-dikit Oh, aja itu poinnya. hitungannya. Berarti mendingan paham. menang lawan Bulgaria. Bulgaria tapi kalah harus lawan, mau nggak mau harus Oh, menang iya. sih. Walaupun tetap ya kalau bisa sapu bersih sih kita semua. Iya, Itu gitu. dia. Kalau sabu bersih dapat berapa poin total tuh? Nah itu ada hitung lagi, Dok. Memang ribet sih hitungnya sih. Simpel aja deh, 1 tambah 1 2. 8 kali 8? 68, 6 kali 8, 6 kali 4. 6 kali 4. Tapi maksudnya ini kita menyambut baik juga ya di 2026, jadi kan kita calendar of eventnya cukup ramai nih, ada Iya. FIFA juga masuk ke sini juga di bulan Maret, sekalian halal bihalal. Nah iya bentar bisa Terus lebaran. tentunya juga jadinya ada pemasukan juga gitu Wih. ya untuk orang-orang oh iya ketika banyak yang nonton juga di sini. Tapi kok bisa kita terpilih bisa menjadi tuan rumah FIFA Sebenarnya tuh Matchday? iya FIFA memang ini apa ngemuter sih apa ke tahun 2024 itu kalau nggak salah paling banyak di Afrika. Nah sekarang FIFA mau coba nih di Asia nih ya kan, Australia juga masuk kalau nggak salah. Jadi ya memang digilir aja sebenarnya. Dan FIFA pun di FIFA series ini itu nanti bakal FIFA sendiri yang jadi panitianya lah. Panitia FIFA. Udah buka volunteer belum?
Iya, bisa iya, sih ada volunteer sih. Jadi Iya, memang mau deh gue. nanti ini beneran maksudnya semuanya Mau bakal boy. diurusin sama FIFA, Iya. termasuk kayak akomodasi dan lain-lain, dan juga standarnya FIFA gitu. Jadi Iya. ketika kita jadi tuan rumah, ya kita bisa dapat ilmunya langsung lah dari FIFA gitu Berarti kan. mainnya juga sama kan 2x45 juga kan? Sama, nggak ada yang Tapi beda. nggak ada piala tuh nanti Nggak ada. dari 3 ini. Nggak ada, cuman emang persahabatan aja sih. Iya. Tapi cukup rewarding juga ketika bisa mengubah ranking dan juga poin di laga FIFA Series gitu ya. Iya. Walaupun belum nggak ada pialanya atau nggak ada rewardnya, tapi itu cukup rewarding kok Iya, untuk iya. untuk kita bisa ngukur nih semana tim betul. kita gitu dibanding dengan negara-negara lain gitu. Berarti Betul. yang nentuin negara-negaranya atau level negara yang bisa kita lawan tuh kayak kita dapat 3 negara lain ini juga. Emang FIFA yang di ngasih, sananya ya? FIFA yang ngasih. Dan juga ya tergantung setiap negara nih mau nggak lawan Indonesia gitu kan. Cuman akhirnya ya inilah yang bisa kita terima lawan kita gitu. Ini mulainya tanggal berapa? 26 Maret kalau nggak salah Pak, sampai 31. 31. Sampai 31 Maret. 5 hari. 5 harian ya. Jadi 5 hari 3 pertandingan. Main terus gitu kan. Hah, 3 pertandingan. Iya pokoknya digilir dia itu dari tanggal Jadi kita lawan berapa 3 ya? mereka itu tuh kebagian semua. Bulgaria. Kebagian Iya, semua, lawan kebagian Australia. semua. Dan itu harus selesai di 5 hari itu kan? Iya, sebenarnya kan juga kalau misalnya FIFA match day kan 2 mingguan juga kan kira-kira. Iya 2 sih. pekan lah ya segituan. 2 pekan tuh biasanya dapatnya 2 pertandingan doang. 2 paling pertandingan, apa, iya. paling banyak 3 deh. 23 sampai 31 Maret. 23 sampai 31 31, Maret. 8 hari. 8 hari. Iya, ya, Padat cukup. Padat. Padat tapi ya Padat. bisa lah. Istirahat 2 hari ya. Istirahat 2 hari, kaji Naim ya kan, mijit dulu bentar. Benar. Kita aja lari seminggu 2 kali keliling GBK aja udah lelah banget. Iya sih. Pot-potan. Tapi kan kita beda mesinnya sama mereka ya. Bener. Kalau sebelumnya yang di series yang sebelumnya 2 tahun lalu Indonesia nggak ikut. Indonesia nggak ikut. Oh, belum baru ikutan. ini pertama Baru kali ini ikut. baru FIFA pertama Series. kali. Exciting. Ini tuan rumahnya emang ada 12 nih, saya Indonesia, Australia juga tuan rumah, Azerbaijan, Brazil juga tuan rumah, Ivory Coast, Pantai Gading, Kazakhstan, New Zealand, Puerto Rico, Rwanda, Thailand, Uzbekistan. Oh itu tuan rumah Tuan rumah lainnya. di series. Maksudnya di pada saat ajang ini gitu. Iya sih. Kenapa katanya kita 2 tahun lalu nggak ikut tadi mana ya gitu ya? Belum dipilih aja. Kan memang Belum waktunya. belum waktunya Iya, kan. semua Memang kan indah pada waktunya. betul. Jadi Indah pertanyaan Kalalo. gue adalah memang FIFA Series ini buat tim-tim yang kita bilang semenjana lah gitu atau memang yang papan bawah gitu. Semenjana tuh tim papan bawah gitu yang nggak terlalu dipandang gitu. Nggak Karena terlalu yang Juga punya teman gua lihat- KBBI ya. Iya. yang gue lihat daftar yang ikut ini series ini kan bukan tim-tim yang top di Kuat Eropa lah, atau di Amerika Latin gitu. Ya Kenapa? memang harus melanglang buana ya kan. Ya kan, kalau melanglang buana tahu kan? Tahu kayak perlahan-lahan to the top gitu ya. Betul. Iya kan? Jadi memang ya Nggak juga sebenarnya Karena benar itu artinya. bener. Perlahan to the- Jalan-jalan melanglang buana. Walaupun to the topnya belum tentu Belum ya. tentu, Belum tentu ya. orang Malang Buana akan jadi to the top. At least we're trying. Iya, Mungkin iya. beng-beng kan gak ada yang tahu kan. Jadi memang sebenarnya di Maret ini negara-negara Eropa itu masih kualifikasi Piala Dunia. Oh iya. Nah di kalau nggak salah itu di Amerika Latin juga masih ada sisa kualifikasi Piala Dunia. Jadi memang ya kalau dibilang semenjana juga Berarti ya negara-negara yang nggak relate sama Piala Dunia ini. bisa jadi sih. Maksudnya dalam artian ya negara-negara yang kebanyakan gak lolos. Walaupun nih Australia juga ikutan kok di sini gitu. Uzbek juga ikutan kok gitu. Australia ikutan tapi ya memang ya negara-negara yang gak lolos Piala Dunia udahlah ngumpul di sini aja gitu. Sibuk banget nih Tapi ya kan FIFA. seenggaknya kan ya maksudnya FIFA pengen ajang ini tuh beneran emang FIFA yang ngurusin yang akhirnya manfaatnya adalah kita bisa belajar langsung itu gue bilang kita belajar langsung ke FIFA gimana Iya. soal ya Manajemen. mengurus pertandingan dan lain-lain sebagainya begitu. Iya benar. Ya apalagi beberapa tahun terakhir juga kan FIFA punya kantor di Jakarta kan. Iya, Pas di Sudirman. di Sudirman kan pas terakhir ketum PSSI Iwan Bule kalau nggak salah terus sekarang Erick Thohir ya kita emang sama FIFA ces banget. Chess, Chess, parah. kental. Iya sama Pipa. Iya. Nah, dan sekarang kan kita ini mulai masuk nih ke wajah baru, sosok pelatih baru Indonesia juga. Jon Snow from Winterfell. Kang John. Kira Jong John Pantau. Herman. FIFA Series menjadi tantangan atau peluang untuk akhirnya bisa ini bisa jadi apa ya sebutnya? Project pertama gitu ya Iya, untuk project. unjuk gigi gitu. Untuk unjuk gigi ya. Jadi memang
Di 2026 itu sebenarnya yang ada setelah FIFA Series kita ada Piala AFF nanti bulan Juni. Habis itu udah Asian Games di Jepang akhir tahun. Tapi Asian Games masih kayaknya U23 dan kita nggak tahu ikut apa enggak kan. Ya memang bisa dibilang ini pemanasan sih Zado. Maksudnya FIFA Series ini pemanasan dulu buat si Pak Herman gitu kan. John Herman namanya, dipanggil Pak Herman gitu kan. Pemanasan ya bisa dibilang saatnya dia mulai mengenal pemainnya yang pasti itu pertama kan. Nah John Herman ini juga dia akhir Januari sekarang ke Eropa dulu ketemu pemain abroad, ketemu JC di sana. Habis itu Februari baru nanti mau safari ke Super League di Liga 1. Ya sekarang mungkin ngerasain puasa di sini kan, Februari kan. Ya hunting Iya. takjil tuh menurut Akulturasi gua budaya. nggak valid loh kalau Indonesia nggak hunting Takjil ya kan dia kan. Iya. Nah jadi memang ya bisa dibilang FIFA Series ini sebagai pemanasannya John Herman, dia melihat komposisi pemainnya, dia melihat skuadnya, begitu dia mencari meracik formasi yang paling bagus apa gitu dan memang sih sebenarnya PSSI juga nggak ngasih target buat John Herman juga di FIFA Series ini gitu. Emang Tapi dia squad yang pemanasan- diturunkan full tim. seharusnya full tim karena dia masuk kalender FIFA juga sih. Iya, Seharusnya karena kan full tim. yang lain tuh juga libur kan sebenarnya. Jadi Maret masih ada kompetisi. enggak Masih- waktu AFF. FIFA series ini. Oh iya masih libur ya, kompetisi lagi artinya libur. Squad yang diturunkan sama timnas nanti adalah squad full tim. Semoga yang full tim. Itses Harusnya full tim sih. Itses bisa main, Kevin Tubner Dix datang lagi sini. Tubner datang. Iya, karena si panjang ininya ya kontraknya juga Iya. sama timnas. Tapi kayaknya too soon untuk bisa memprediksi siapa yang akan diturunkan gak sih kayak Iya. masih Maret juga gitu kali ya. Iya banget masih ya John Herman aja belum kenalan juga kan dia sama para pemainnya kan Za gitu. Jadi ya memang ya kita patut nanti sih kejutannya gitu. Walaupun emang Herman nih dia punya pakem 4-3-3 sih. Dia main 4-3-3 4 back tapi dia fleksibel sih sebenarnya. Jadi tengah-tengah laga dia bisa tiba-tiba jadi 3 back atau jadi 4 back gitu. Tapi ya apapun formasinya ya yang pasti kita menantikan banget sih John Herman nih bakal bagaimana dia meracik skuad Garuda. Tapi cerita dikit dong soal soal John Herman ini kayak kenapa beliau ini cocok ditunjuk menjadi pelatih baru Indonesia juga. John Herman gantiin Patrick Kluivert kan. Dan memang John Herman ini sebenarnya dia salah satu satu-satunya pelatih dunia yang ngebawa tim putra dan putri lolos ke Piala Dunia. Timnas Kanada waktu itu, Timnas Kanada Putra sama Timnas Kanada Putri. Dan John Herman ini sebenarnya dia masih 40 tahun kalau nggak salah. Oh masih iya? 50 kalau nggak salah, Oke. masih muda pokoknya. Oh, nggak beda jauh dong sama produser kita. Kayak lagi duduk itu ya, yang pakai tongkat itu kan. Yang rambutnya udah putih itu. Tapi tongkatnya tongkat sihir ya. Iya. Bukan tongkat Shaolin sih. Nah jadi John Herman ini memang kalau misalnya dari segi karir pemainnya nggak top-top banget lah begitu kan. Dan habis itu dia mulai karir pelatihnya itu umur 30-an. Dia pernah ngelatih timnas New Zealand, terus habis itu timnas Kanada, kemudian di tim di Kanada kalau nggak salah, klub sepak bola Kanada. Dan kenapa akhirnya dipilih ya memang bisa dibilang John Herman ini punya pengalaman oke lah untuk Piala Dunia begitu kan. Dan ketika abis Patrick Kluivert kan memang ada tuh nama-nama kayak Louis van Gaal, Erik ten Hag malah disebut-sebut ya kan. Malah Prabowo ketemu Zidane tadi. Yang di World Economic Forum ya Gue kan. nggak kurang seneng tuh. Karena di Instagramnya Del Piero dia sama Zidane. Tapi kenapa Prabowo posting fotonya cuma yang bareng sama Zidane? Del Piero enggak. Enggak. Padahal dia fansnya Juve ya tuh ya. Kan Zidane Mas Didit tuh fansnya Juventus. Oh iya. kenapa ada Zidane di situ? Aku ngaku gue. Jadi Zidane tuh diminta juga kayaknya sama World Economic Forum untuk ngisi sesi mungkin dari yang bagian olahraga. Olahraga. Oh, pembicara speaker. Iya, speaker. Ya kan Ada suara-suara juga. Honorary guest. gitu. Oh, I see. Jadi ya kira kenapa John Herman yang dipilih ya ketika itu PSSI memang mereka melihat Herman ini sosok yang pas lah begitu kan. Dan dia asli Inggris dari kota Newcastle begitu. Oh iya. Dan dia masih muda juga dan Newcastle tuh kayak Astana Anyar gitu kan sih. Karena Cimahi, ada buah batu nih, lurus dikit nah tuh ke Cimahi ya kan. Maaf, tapi beneran ada di Bandung namanya Astana Anyar. Ada ya? Iya, Bener-bener. Newcastle. Begitu Sorry, ya sorry. emang ya kira kenapa John Herman dipilih ya mungkin John Herman yang waktu itu kan PSSI juga wawancara beberapa pelatih kan begitu. Selain John Herman kalau nggak salah ada Giovanni Van Bronckhorst kalau nggak salah. Dia legend Belanda juga, terus asisten manajer di Liverpool. Ya akhirnya John Herman yang dipilih. Dan walaupun harganya katanya emang lebih murah dibanding Kluivert sama Sintayong. itu diakui sampai PSSI. Enggak diakui sih, cuman kita kan dapat info orang dari dalam Info ya. orang luar kicau kan. ya, iya, iya. Tapi Orang dalam ya bener. Tapi berarti ini ya diharapkan juga bisa apa ya? Kan kita
ambisinya jadi semakin membara lagi karena kayak dikit lagi kita masuk ke kualifikasi Piala Dunia Ya, yang akhirnya juga kemarin, udah jelas nih target PSSI tahun 2030 mendatang adalah masuk Piala itu. Dunia, gitu. Berarti ini ada di pundaknya John Herman Pak gak sih? Herman, Supposed bener. to be, ya. Supposed to be, harusnya begitu sih. Karena John Herman dikontrak dia 2 tahun, berarti 2026 sampai 2028 plus 2 tahun lagi. Jadi kontraknya 2 tahun, habis itu plus 2 tahun ya berarti artinya memang sampai 2030 dong gitu. Iya. Oke. Panjang sih perjalanan, panjang banget. Kalau rame lanjut part 2. Part 2 Bener. Tapi ada rencana gak sih, kan dulu zamannya Sintayong atau Kluivert gitu datengin pemain naturalisasi Naturalisasi. baru. Nah yang di eranya Hartman gimana pendekatan PSSI, Viv? Kayaknya masih ada sih, PSSI masih terus ngebuka naturalisasi walaupun memang kan jadi ya pro kontra lah. Kan DPR juga kan sempat beberapa anggota dewan kayak mempertanyakan lah ini udah banyak naturalisasi kok kita nggak lolos Piala 2026 begitu kan. Tapi ya sebenarnya ketika John Herman pun kemarin sempat ditanya pas dia perkenalan apa mau naturalisasi atau enggak, dia bilang saya di Kanada pun melakukan hal yang sama gitu kan. Kanada kan juga diversity kan, banyak orangnya yang darah Kanada di mana-mana gitu. Ya dia nggak menutup peluang itu. Ya dia juga lagi di Eropa mungkin mencari, ada sih beberapa nama-nama pemain-pemain muda gitu yang masih belum terkenal tapi udah mulai mencuri panggung lah begitu sih. Ini anaknya Darius Sinathrya. Yang main di PSG itu ya, Nggak main Pak. Dia di akademi, sana akademi. Di mana? Di Paris. Dua-duanya tuh yang cowok. Leo sama Diego tuh main sekarang di Portugal mereka sekolahnya. Wow. Ya kemarin sih Lamborghini. bapaknya Jadi mereka tinggi di banget ya. Perancis, di Inggris, di Jerman, di Portugal. Agak nggak rhyming tuh yang belakang ya. Tapi lagi di Oke. Portugal. Makanya kan dari sama Donanya lagi pulang pergi I see. Indonesia Portugal. Gimana kans kita di FIFA Series ini? Bulgaria, Skits, Saint Kitts and ya itulah. Negara ini ya. dua negara lain. Ada Maaf, di, maaf. di Karibia dia. Ya kalau Ya. peluangnya sebenarnya di atas kertas kalau yang Salomon sama Saint Kitts ini kayak kita bisa menang sih gitu. Karena kan memang ya komposisi squad kita lebih bagus lah begitu. Tapi untuk Bulgaria ini bakal jadi lawan yang mungkin bakal berat sih karena ya Bulgaria tim Eropa Timur begitu kan. Artinya mereka juga fisiknya kuat-kuat begitu kan. Ya kalau bisa tahan imbang aja udah bagus sih. Tapi kalau menang kenapa enggak gitu. Karena main di kandang. Kita udah pernah ketemu nggak sih? terowongan-terowongan harga tiket belum? Belum Oh sih, belum. iya. Belum ya? Belum. Kalau Iya, ketemu kayaknya Bulgaria tuh 19 Udah lama. Wah, Enggak. pokoknya langsung net yang dinosaurus ya kan. Lu dari kan 19 net. Udah lama banget itu, lama banget Bulgaria. Oh, Tapi pernah ya? Pernah kita? Pernah tapi udah lama banget. Justru bagus ketika Indonesia pernah ternyata lawan Bulgaria karena kan mereka tim Eropa tuh jarang ketemu sama tim Asia Tenggara apalagi gitu. iya, Oh, iya. apa terakhir itu 1973. Oh, 73. Ya. Terus kata orang Bulgaria, Udah lupa ya udah kan lupa mereka. tuh. Dan itu ini pernah kita buat juga di Detik Sport itu di artikel ketika itu ini chaos banget jadi berantem. Hah? Walaupun Apanya? namanya No way. persahabatan jadi Bulgaria datang ke Oh. Indonesia terus main lawan tim-tim Indonesia tapi habis itu akhirnya pada pukul-pukulan ada yang patah hidung, ada yang sampai polisi main hotelnya. Beneran ini dibuat. Kita belum pernah Oh menang. iya, semoga nggak terjadi ya. Sekarang nggak Apalagi dong. kan ini juga, nah ini tuh momentumnya setelah Lebaran, Lebaran. halal lebih halal. Jadi kayak, mohon maaf kan ya ancestors Minal aku. Aidin wal faidin gitu kan. Bener. Masih lama, masih 2 bulan lagi. Masih 2 bulan ya, lagi, jadi masih 2 bulan nantikan saja ya. Tapi Tepat mahal banget nggak sih 2 bulan. biasanya? Harusnya enggak sih, Tiketnya, harusnya jadi. enggak. Karena lawannya kan dalam tanda kutip enggak terlalu kuat lah gitu. Harusnya enggak terlalu mahal sih. Dan memang kan berapa kali GBK semua kan? GBK semua. Dan beberapa kali kan juga memang banyak supporter yang protes nih ya, kemahalan begitu kan. Karena kan ya indis ekonomi ya kan. Exactly. Oh Exactly. iya ada fakta juga si John Herman anaknya ini si coach John Herman ini anaknya namanya J. Hetman. Dia tuh Oke. pernah main lawan Indonesia. Anaknya ini memperkuat timnas Selandia Baru Oh, gitu. New Zealand. di New Zealand Oh. karena dia Tim umur. tim kelompok U20. Wah, waktu itu pada saat kita ini gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Oke. Nah kan sebelum kita kira gagal tuh karena ada si Israel itu kan. Jadi memang Indonesia mengundang beberapa negara nih untuk uji coba. Salah satunya Selandia Baru. Nah anaknya John Herman, J. Herman pernah bikin gol malah. Oh Kita iya. kalah 2-1 dia bikin gol. Wah, it's a full circle moment untuk Ya, kan? dia. Jadi ya. kayak memang ya pohon tidak jauh-jauh dari mana? Dari Akarnya. dari tokonya. Baiklah kalau gitu. Iya. Akhir pekan ini ada match day menarik. Arsenal MU. Arsenal MU Wey. setelah pekan lalu menang 2-0 ya Iya. lawan tim Fansnya sekotanya. keluar gua semua, Za. Keluar Temen gua yang MU gitu kan. semua.
Orang mereka memenya nggak usah lah matahari bersinar, udah daking MU yang menyinari dunia. Wow, Teh Yura. Daerah Junita. Oh iya ya suaminya ya. Iya kan Yura United. Tadinya gue berpikir kayak, iya gue udah tahu bahwa akan ada Arsenal MU, terus kayak kenapa nggak bahas ini ya? Oh karena FIFA Series. Gak series. Tapi emang Arsenal MU ya seru juga sih. MU lagi kemarin menang derby, terus Arsenal masih di puncak klasemen, masih kedinginan kan. Dan mereka kan mau di Eropa mau di dalam negeri plus 7 poin di Liga Inggris, plus 6 poin di Eropa, gila Arsenal. FA Cup juga masih kan tuh Arsenal. FA Cup masih. Gokil sih. Carabao Cup juga kemarin menang lawan Chelsea. Iya. Tinggal final kan. Leg kedua. Semifinal ada 2 leg kalau Carabao Cup gitu guys. Oke. Setiap hari statusnya Arsenal. Ya ampun ini kok bukan di sini nih. Dia awalnya janjiin, wah ntar Arsenal juara 2 juta gue keluarin, gue traktir satu lantai. Tapi traktir satu lantai. Iya. Abis itu kemarin dia baru ngomong, Hans jadi gak 2 juta? Ya 1 juta lah. Ya turun. Recording. Ya ntar meja sport aja, meja sport sama ini lah gue bilang kok di korting. Ya kan gimana mau juara 20 tahun gak pernah juara. Berarti Nah iya boleh tuh emang. Terakhir kali Arsenal juara tuh gue masih beli tabloid bola. 2004 akhir juara. Tapi they are the strongest this season. Paling kuat kan? paling kuat. Fansnya paling. Beberapa tahun terakhir juga sebenarnya, tapi ya gagal aja. 3 kali beruntun runner up jagain piala orang Za. Sedih banget. Hat-trick ya? Hat-trick. Sakit mana jagain piala orang apa jagain jodoh orang? Ya belum pernah. Kok langsung curhat? Maksudnya belum pernah jagain piala orang ya? Iya, yang piala orang ya. Ya udah guys, kita close dulu. Oke. Abis ini kita mau ada apa lagi ya? Kita abis ini mau ngobrol. Ada laporan dari daerah di Jakarta terkait kondisi banjir katanya di beberapa titik yang akan kita update bersama teman-teman reporter di lapangan. Betul, Mas Orin nanti abis ini ya. Ya, Oke. abis ini kita balik lagi di Detikers Station terus cuma di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. There you go. We're back. Watching Detik Sore. Nah, lo tadi bilang apa? We're back. Oh, we're back. Tadi gue bilangnya apa? We are watching. Oh, you are back and you are watching Detik Sore, gak cuma ore-ore. Gue baru lihat juga nih ya muka gue di layar dan kerah gue. Tahu gak sih musuhnya? Lo kayaknya kayak istri Brooklyn Beckham. Gak apa-apa. Oh iya, Gak cantik apa-apa. cuy. Tapi punya mertua menjulang tinggi kayak lagi. Cruella kan musuh. Cruella punya musuh lagi. The Dogs. Oh iya, tapi kayaknya yang jahatnya deh yang begini. Kalian nonton Dalmatians Mojo Jojo. di bioskop atau di VCD? Di bioskop Trans TV. Oh, layar emas. Itu kan layar tancap tadi. Kenapa emang? Ini soalnya yang gue ingat dari Dalmatians itu adalah ketika gue ke rental VCD kala itu tuh. Video Easy ya? Video Easy? Iya, pernah gak? Gak tahu. Sorry. Oh, happening itu nama banget. toko. Video Easy apa Easy ya dibacanya ya? Easy ya, video Mahfira Easy. gak belakangnya? Easy, Mahfira. ternyata ada gue. Iya sih, Dalmatians ini salah satu yang paling sering orang pinjam di rental VCD tuh. Oh iya, jadi harus kayak nunggu giliran orang dulu tanggal segini kak baru adanya gitu ya. Iya. Anyways, buat detikers yang merasa kayak hari ini banyak terjebak hujan atau mungkin juga agak sedikit ragu-ragu untuk bepergian, menurut aku sih terutama untuk daerah-daerah yang memang sering terdampak banjir gitu ya kalau hujan besar dan segala macam. Kemang. Mampang gitu Cilincing. ya, Grogol, Jakarta Barat dan segala macam juga. Tenang aja karena sekarang udah ada himbauan dari Pemprov untuk bisa bekerja WFH. Asik. Dari ASN hingga pekerja swasta juga. Tapi kayaknya mereka kalau dapat himbauan gue udah tahu duluan karena I'm very excited about that
himbauan gitu kali ya. Iya, Tapi betul nggak apa-apa sih. kita kasih tahu lagi aja ya. Tapi ini adalah imbauan yang menurut gua cukup bijaksana karena kalau sampai masih tetap maksain ke kantor, bisa jadi dia either kejebak hujan di kantor jadinya lama pulang atau jadinya jalanan makin macet Mhm. atau ya itu banyak tantangan musibah-musibah lain yang bisa jadi makin tinggi possibilities ya. Betul ya, kayaknya belum lama juga kita dengar kabar walaupun bukan dari Jakarta ya, di Pekalongan yang terjebak 34 jam Mm-mm. pada saat melakukan perjalanan Gokil menggunakan sih. kereta kan gitu. Belum lagi juga apa tuh namanya? Waktu itu MRT karena pohon tumbang juga sih, tapi kan gara-gara hujan lebat Hujan. juga gitu. Akhirnya diberhentikan dan harus mengevakuasi diri juga gitu. Maksudnya itu adalah beberapa contoh juga gitu ya apa yang terjadi gara-gara cuaca ekstrim gitu. Termasuk juga kita juga turut berduka cita ya ke adanya pengendara mobil Mm-mm. yang terjebak macet juga dan ditemukan meninggal dunia Oh iya betul. di tengah-tengah kemacetan gitu, di Benar. tengah-tengah antrian kendaraan Serangan juga jantung gitu. kabarnya. Kabarnya begitu ya. Hmm. Jadi mendiang nih berinisial AR 51 tahun, dikiranya itu tuh mobilnya mogok sehingga mau diupayakan untuk digeser lah ke samping mobilnya, tapi nggak ada jawaban dari beliau juga dari dalam mobil. Meanwhile warga tuh udah kayak ngetok-ngetok dan segala I macam see. gitu. Ya, dan terkait banjir yang saat ini ada di mana-mana ya, nggak cuma di Jabodetabek, tapi ini juga akan kita update terkait banjir di salah satu kawasan Jabodetabek, itu di Tangerang, ada di Cipondo lebih tepatnya. Kita akan pantau kondisi terkininya seperti apa bareng sama reporter kita yang ada di lapangan, ada Ori Salvian. Selamat sore, Ori. Selamat sore Edo dan juga Eza. Selamat sore, Halo. ini kalau misalnya kita lihat, Ori kondisinya saat ini backgroundnya jalanan masih penuh dengan genangan air ya. Termasuk juga ada antrian kendaraan juga di belakang gitu ya. Mm-mm. Boleh dikasih tahu mungkin lebih tepatnya titiknya ada di mana nih Mas Ori sekarang? Baik Edo dan juga Eza, saat ini saya berada di Jalan Raya Cipondo, tepatnya di Kota Tangerang. Jadi jalan ini menghubungkan antara Tangerang dan Jakarta, sehingga memang terlihat di belakang saya banjir masih menggenang di area Jalan Raya Cipondo ini Mm-mm. dengan kisaran kedalaman antara 30 hingga 40 cm. Hmm. Baik. Sejak kapan genangan mulai muncul dan apakah sebetulnya juga ini kondisinya apakah sudah surut atau mungkin juga sebetulnya dari pertama kali ada genangan juga tingginya juga segini gitu, Mas Ori? Jadi memang genangan memang terjadi sejak pagi tadi karena intensitas hujan yang cukup tinggi pada malam harinya di kawasan ini, dan memang banjir ini sendiri karena luapan dari Kali Angke yang memang tidak jauh dari lokasi saat saya berada, sekitar mungkin 30 hingga 40 meter, sehingga memang kendaraan tidak dapat melintasi di Jalan Raya Cipondo ini, khususnya bagi pengendara sepeda motor, mereka harus mendorong. Dan memang jika ada kendaraan sepeda motor yang nekat untuk menerobos banjir, kebanyakan dari kendaraan tersebut mogok. Sehingga memang berbagai cara mereka lakukan, baik itu didorong maupun dengan bantuan gerobak. becak ya, gerobak betul. Ini seperti yang dilihat tadi di belakangnya Ori juga masih ada gerobak-gerobak begitu yang membawa sepeda motor. Sekarang ini tapi mobilisasi orang-orang di sana apakah sudah bisa lancar untuk seluruh ruas jalan atau ada jalan-jalan yang masih terendam cukup dalam, Ori? Untuk saat ini sendiri akses jalan di Jalan Raya Cipondo ini masih tersendat karena memang masih ada gerangan air, sehingga kendaraan yang akan melintas itu harus didorong, khususnya tadi yang saya bilang sepeda motor. Namun untuk kendaraan roda 4 ataupun truk itu dapat melintasi namun dengan kecepatan yang rendah. Wah, ini Dan juga memang terdapat kemacetan yang cukup panjang karena memang jalan ini menjadi salah satu jalan utama yang menghubungkan antara Jakarta menuju ke Tangerang maupun area sekitarnya. baik.
Mas Ori, ini kan sebetulnya juga lokasinya nggak terlalu jauh gitu ya dari Sungai Angke juga. Seberapa luas sebetulnya daerah yang terdampak dari luapan sungai ini? Untuk luapan dari Kali Angke seperti terlihat itu memang luapannya cukup lebar ya dari ukuran asli dari kali tersebut, Mhm. sehingga memang terdampak kepada perkampungan ataupun area warga yang ada di sekitar Kali Angke maupun yang utama juga di Jalan Raya Cipondo ini. Baik, Oke. Ori boleh update dikit nggak soal tanggul yang jebol itu? Sekarang kondisinya kayak apa dan bagaimana mitigasinya supaya air ini tidak makin tinggi begitu genangannya? Untuk tanggul yang jebol di salah satu perumahan juga memang saya belum ke lokasi tersebut karena memang akses untuk menuju ke sana ini karena terpotong. Namun untuk di jalan ini memang terjadi karena luapan dari sungai, jadi bukan tanggul yang Tanggul jebol. ya. Mhm. Karena memang di sini sangat ataupun bisa dibilang rutin tergenang jika memang kali tersebut meluap. Oh, jadi memang bisa dibilang istilahnya tuh langganan gitu ya? Iya, air luapan dari si tanggul itu jadinya ya. Mhm. Mhm. Kalau jalur alternatif ada nggak, Ori, untuk dari Jakarta ke Tangerang selain Jalan Raya Cipondo ini? Ataupun sebaliknya gitu ya? Mm-mm. Memang jika dilihat dari aplikasi Google Maps itu memang ada akses jalan lain, namun memang pengendara ini tidak mengetahui jika area ini banjir. Jadi mereka masih melalui Oh, jalur ini, jadi baru mengetahui kalau lokasi ini terjebak banjir di sekitar ataupun sebelum ke titik banjir tersebut. Jadi masih banyak kendaraan yang kaget jika mereka mengetahui adanya banjir ini. Jadi memang jika ingin menghindari banjir ini mereka harus melakukan ataupun memilih jalur alternatif lain. iya. Atau pantau lewat Jaki ya, karena masuk nggak sih kalau sampai ke sini Jaki? Tapi nah salah satu hal yang aku juga baru bisa dicek juga adalah dari bpbd.jakarta.id ya, pantauan tinggi muka air. Tapi nggak tahu deh apakah masuk juga tuh ya Atau di daerah Google tersebut. Maps tuh sekarang udah diupdate juga dengan cukup cepat sebenarnya kalau memang ada banjir di daerah tersebut yang akan dilalui itu udah dikasih tahu. Cuman ya mungkin ya namanya juga orang ya. Tapi ini kalau Iya, apalagi di warga yang juga sehari-hari lewat sini kan mungkin mereka iya, nggak masih ngeh bisa kalau kali di ya Google Maps, gitu jadi ya. mereka ya masih bisa kali gitu. Atau nggak ada ini ya, apa namanya yang ngejagain gitu. Ini nggak bisa lewat sini, muter aja dari situ gitu misalnya di titik-titik Tapi tertentu. mungkin harusnya kayak tadi saya juga melintas ke area ini, tapi memang sudah terjadi kemacetan itu di CBD Ciledug. Jadi mungkin bisa diprediksi kalau wah ini ada kemacetan yang cukup panjang dan kendaraan itu stuck. Mungkin sudah bisa diprediksi kalau oh ini terjadi banjir seperti itu. Baik. Kalau cuaca sendiri, Mas Ori, kayak apa tuh di sana? Apakah sebenarnya dari kemarin juga sama ya, cukup diguyur hujan yang cukup intens juga begitu? Ya pada siang hari tadi memang sempat turun hujan cukup deras di area ini, namun tidak berlangsung lama. Sementara mayor ataupun dari tadi cuaca di sini gerimis dan memang masih mendung. Baik. Terima kasih Ori untuk laporannya. Stay safe selalu di sana. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore. Selamat sore Mas Selamat Ori, sore, terima terima kasih. kasih. Ini mau update sedikit juga banjir Jakarta per jam 3 sore tadi. Katanya masih ada 140 RT dan 16 ruas jalan yang masih terendam. Banyak banget itu. Di Jakarta Timur ada 30 RT yang terdampak. Di Jakarta Selatan ada 63. Di Jakarta di 16 ruas jalan juga tergenang di Jakarta Barat begitu. Ini banyak banget cuy. Ya ampun, safe ya. Sejauh ini memang belum kita dapat juga ada korban jiwa dan segala korban lainnya terkait dari banjir yang terjadi di Jakarta selama 2 hari terakhir ini. Betul, termasuk juga ada ya wajib untuk meningkatkan kewaspadaan juga. Adanya potensi longsor Di mana tuh, juga Za? di Jakarta. Jadi ini juga baru diupdate sama Detik News tadi 16.20 tadi.
Ini mengutip dari akunnya BPBD DKI Jakarta. Oke. Perkiraan wilayah potensi yang akan ada gerakan tanahnya itu disusun berdasarkan hasil tumpang susun atau overlay di antara peta zona kerentanan gerakan tanah. Dan ada beberapa daerah di DKI Jakarta yang berada di zona menengah sampai tinggi. Yaitu adalah di Jakarta Barat, hati-hati untuk Kecamatan Kembangan, Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Selatan ada Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggerahan dan juga Tebet. Deket banget. Itu wilayah-wilayah yang kita lalui sebenarnya ya. Itu dia, Kota Administrasi Jakarta Timur ada Cakung, Cipayung, Ciracas, Durensawit, Jatinegara, Keramat Jati, Makassar, Matraman, Pasar Rebo dan juga Pulau Gadung gitu. Ini bervariasi ya dari potensi menengah hingga ke tinggi. Jadi baiknya memang dicek kembali ya, di-update terus juga mengenai peringatan dini dari BPBD. Dan jangan sepelekan kalau misalnya menerjang banjir tuh katakan kita harus angkat celana, terus habis itu sepatunya kita buka, terus tanpa alas kaki. Oh iya. Karena bisa sangat membahayakan, Debrisnya. bisa jadi ada kaca di situ. Betul. Ada macam-macam lah Paku. yang bisa ya, paku dan benda-benda tajam lainnya yang bisa membahayakan, termasuk nih kita kasih imbauan buat abang-abang kurir paket yang nganterin paket. Kenapa? Hati-hati. Karena kan mereka pasti tetap bermobilisasi dong nganterin Iya, paket iya, itu. Kita Kayak bisa di bantu. Bekasi mereka tuh menerjang Menerjang. banjir ini dengan berjalan kaki tanpa alas kaki. Jadi, Nah, itu dia. Boleh profesi apapun. ya, Pokoknya yang menerjang, yang memang mau nggak mau, suka nggak suka harus menerjang banjir gitu, tetap menggunakan alas kaki yang aman. utamakan gitu ya. keamanan dan kesehatanmu itu. Keselamatan. Iya, betul. Tadi gue mau ngomong apa ya? Oh ya, ini juga termasuk Kak, yang berjalan kaki, Hmm. misalnya mau transit gitu ya, atau di trotoar gitu ya. Tuh juga kalau ada genangan hati-hati banget karena takutnya ada lubang. Oh iya. Kalau ada lubang terus genangan kan nggak tahu ya gitu. Kadang-kadang memang kelihatan ada arus atau apa Tersedot segala ke macam. dalam inti bumi. Munculnya di Willy Wonka. Finlandia. Wah, mau. Mau juga kalau di Willy Wonka. Nanti di Kalau jadi umpa-lumpa, wah, berarti harus kan pekerja pendek dulu paksa. dong. Ih, body Iya kan? swimming. Kan soalnya ada alasan kenapa si Willy Wonka itu mempekerjakan si Umpa-lumpa. lumpa-lumpa ini. Karena mereka Karena tenaga kerja rendah ini. payment fee. Apa? Iya, bisa Upah. digaji murah, di upah murah ya. Speaking of upah murah, ini ada data dari BPS Keren, masuk. yang sempat kita senggol tadi ya. Per Agustus 2025 itu ada 37,3 juta sekian orang di Indonesia yang bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Berarti Kalau berapa dibagi tuh? 7 Hampir berarti 7 10 hari. jam. Iya benar. Kalau Bagi Sabtu 5 Minggunya. dong. Benar. Iya. Kita Sabtu kan nggak Minggu ada kan kita libur coy. Weekend. Emang Iya. lo lah gitu. Tapi Bener. dia weekdays-nya gak kerja. Ini kerja apa? juga. Iya bener. Ya Iya, itu. iya, 10 jam berarti sehari ya. 10 jam dan ini katanya 10 jam. penduduk usia produktif menjadi penyumbang terbesar dengan jam kerja berlebihan ini. Wow, pada kelompok usia 35 sampai 44 tahun tercatat sekitar 9,5 juta orang bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Ih, stres Kemudian ya, millennials 25 tahun sampai 34 tahun ya, sebanyak 8,71 juta orang. Gok. Dan juga kelompok usia 45 sampai 54 tahun dengan 8,38 juta pekerja yang sangat panjang. Ini jadi alasan atau memvalidasi kenapa Gen Z itu sekarang mau ini lembur. ya sangat aware gitu sama yang namanya Nah, kesehatan iya. mental, karena kayak kakak-kakak gue diginiin kok mau-mau aja sih ketika dia ngerasain kayak benar ternyata, mari kita suarakan Iya. suara-suara keresahan ini. Salah satu hal yang jadinya make sense juga kenapa Gen Z itu merasakan gak enaknya kerja
atau menolak untuk kalau bisa dapetin jam kerja yang wajar, wajar aja. Karena mereka dibesarkan sama generasi yang hobinya lembur. So they don't have enough time with their parents di rumah karena orang tuanya lembur. Jadi mereka kayak ngerasa kayak tuh gue adalah produk yang ditinggalin lembur sama orang tua gue atau overwork sama orang tua gue, dan jadinya kayak nggak enak, dan gue nggak akan melakukan itu ke generasi berikutnya gitu. Oh, good for it kalau memang mereka akhirnya berpikir demikian ya. Mungkin juga didukung sama Good. sumber informasi yang lebih mudah Awareness-nya juga jadi lebih Iya, tinggi jadinya juga. awareness-nya jadi makin tinggi gitu. Gitu. Oke, kita beralih dulu ya. Gimana nih Let's go. bridging-nya? Kita beralih dari apa yang jadi beban Gen Z jadi beban APBD Jawa Barat. Karena ada bandara di sini yang harus Ditanggung Topang. Operasionalnya ya. Itu dia. Soal ya. beban Bandara Kertajati yang saat ini diwacanakan untuk ditukar Guling. tukar bebankan sama Bandara Hussein Sastranegara dan juga beserta beberapa fasilitas lain kalau nggak salah, ada juga termasuk di PTDI. Kita mau ngobrol ini semua barengan sama jurnalis Detik Jabar Bima Bagaskara yang akan share semuanya ke kita sore. Selamat sore Kang Bima. Halo, selamat sore. Sore Kang Bima. Wow, Kang Bima lagi ada di mana nih? Iya, lagi ada di salah satu gedung di Kota Bandung, gedung bersejarah di Kota Bandung. Kirain di Bandara Kertajati. Iya, kenapa? Kayaknya Kata di Bima, gedung Merdeka. jauh. Jauh sekali ya. Jauh Jauh ya. sekali ya, Kalau dari Bandung ke Kertajati berarti transportasi umumnya apa? Sulit. Ada shuttle, ada travel, bis, Ada Damri juga ya? Damri ya itu. Ada Damri juga. Karena setauku juga sempet tuh salah satu promosi yang dilakukan sama Bandara Kertajati adalah pokoknya any purchase atau booking penerbangan dari Bandara Kertajati itu gratis Damri gitu ya dari udah Bandung. Kalau nggak salah gitu ya Kang? Ya, betul. Jadi penumpang dari ke Bandara Kertajati itu dapat shuttle gratis dari Bandung. Shuttle gratis dari Bandung. Oke, kalau gitu coba diceritain atau dielaborasi ke kita Kang Bima soal usulan tukar guling Bandara Hussein dengan Kertajati ini yang diusulkan sama KDM beberapa waktu ini. Detikas, Edo dan Ezra. Jadi sebenarnya sejak beberapa pekan lalu muncul isu terkait Pemprov Jabar yang berencana melepas sahamnya di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati atau Bandara Kertajati. Dan kemarin Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara terang-terangan menyatakan tidak bermaksud menjual saham tersebut, melainkan ingin menukarnya dengan aset ke pemerintah pusat. Jadi istilahnya ingin melakukan tukar guling antara Bandara Kertajati dengan Bandara Hussein Sastranegara di Bandung. Iya. Oke, ini- Jadi udah dibantah bukan saham yang dilepas ya. Ya, jadi hanya tukar guling aset. Oke, tapi ini juga salah satu hal yang aku baru tahu juga gitu, bahwa sebetulnya Pemprov Jawa Barat juga punya saham gitu ya di Bandara Kertajati juga. Nah, kalau usulan ini tuh sebetulnya berangkat dari apakah sebetulnya keberatan nih Jawa Barat untuk membayar terus biaya operasional, sementara ini kan tujuannya adalah bandara komersil, atau dari mana sebetulnya awal ini usulan ini diberikan sama KDM waktu itu, Kang? Ya, jadi sebenarnya isu ini itu muncul karena beban fiskal yang cukup berat yang dirasakan oleh Pemprov Jabar terhadap pembiayaan modal Bandara Kertajati. Jadi sejak tahun 2014 hingga tahun 2025 kemarin, Pemprov Jabar itu sudah menggelontorkan sekitar 1,7 triliun hanya untuk penyertaan modal kepada bandara yang berada di Kabupaten Majalengka ini. Namun tiap tahunnya tidak ada keuntungan atau pemasukan bagi pemerintah daerah dari bandara, sehingga beberapa waktu lalu Deddy Mulyadi mengusulkan agar kawasan Kertajati khususnya ini dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri.
usulan itu disampaikan Deddy Mulyadi kepada Menteri Pertahanan maupun kepada Presiden Prabowo Subianto. Iya. Yang kita dengar usulan ini tuh disambut dengan positif sama presiden bahwa tukar guling ini dimungkinkan gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan juga ketika operasional Kertajati berubah nih bebannya dari Jawa Barat jadi ke pemerintah pusat, apa dampaknya nanti? Seperti apa dampaknya, Kang Bima? Ya, menurut pengakuannya memang usulan ini sempat mendapat respon yang positif dari Presiden Prabowo karena Prabowo menginginkan kawasan Kertajati ini menjadi pusat pangkalan TNI Angkatan Udara. Nah, berkaitan dengan dampak dari alih fungsi kepemilikan aset dari yang tadinya milik Pemprov Jabar, kemudian beralih menjadi milik pemerintah pusat. Tentunya bakal ada dampak yang di mana di Kertajati ini nantinya tidak akan menjadi kawasan industri pertahanan dalam negeri. Dan mungkin saja beberapa pabrik-pabrik besar terkait pertahanan dalam negeri seperti halnya PT Pindad itu akan dipindah di kawasan Kertajati ini. Oh, termasuk PTDI juga ya? Bisa jadi termasuk PTDI dan industri yang berkaitan dengan ketahanan dalam negeri lainnya akan dipusatkan di kawasan Kertajati. Iya. Wow. Gue jadi ingat ketika Pak Prabowo tuh sempat bilang kalau PTDI dan Pindad itu mau dipindah tempatnya ke Majalengka gitu, ke Kertajati. Mungkin berkaitan juga sama ini kali ya, Kang Bima ya? Betul. Berarti Hussein nanti udah nggak jadi pangkalan militer lagi? Nah, untuk Hussein sendiri, Pemprov Jabar berencana menginginkan agar aset itu dimiliki oleh Pemprov Jabar. Dan menurut informasi, ingin lebih mengembangkan Bandara Hussein Sastra Negara, dan bisa saja Bandara Hussein nantinya akan menjadi bandara seperti sebelum operasionalnya dipindah ke Bandara Kertajati. Jadi lebih komersil akan kembali lagi seperti dulu. Melayani penerbangan komersil jet seperti dulu. Berarti pangkalan militer yang tadinya ada di Hussein tuh akan pindah semuanya ya ke Kertajati? Ya, bisa jadi seperti itu akan dialihkan semuanya ke Kertajati. Oke, secara apa ya? Secara lingkungan juga cukup possible gitu ya untuk kan memang juga secara luasan juga memang Kertajati jauh lebih luas juga gitu ya dibandingkan dengan Bandara Hussein juga. Walaupun sebenarnya salah satu alasan kenapa Hussein waktu itu juga dipindahkan atau nggak adain penerbangan komersil adalah karena jadi terlalu padat gitu ya Kang ya. Kalau waktu itu kan alasannya adalah sudah overload gitu. Ada wacana itu ya? Untuk yang di Hussein Sastra Negara. Ya, jadi sekitar tahun 2023 kemarin memang penerbangan komersil itu dialihkan sepenuhnya ke Bandara Kertajati dan hanya menyisakan penerbangan propeller dengan pesawat propeller di Bandara Hussein. Waktu itu tujuan utamanya memang agar mengaktifkan lagi membangkitkan penerbangan di Bandara Kertajati. Namun sampai sekarang memang keinginan itu belum terlaksana karena kondisi Bandara Kertajati yang belum sesuai dengan harapan. Kang, tapi kalau boleh digambarkan nih, sekarang tuh Bandara Kertajati tuh kayak gimana sih? Sesepi apa sih? Dan ya mungkin buat yang belum pernah atau nggak kebayang gitu ya, kenapa sebetulnya nggak banyak gitu masyarakat yang memilih untuk terbang dari Kertajati gara-gara apa gitu? Ya, jadi untuk sekilas mengenai kondisi Bandara Kertajati ini, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Direktur Utama PT BIJB sendiri, saat ini hanya menyisakan satu penerbangan, yaitu rute Kertajati Singapura dengan maskapai Sport. Namun okupansi dari penumpang untuk rute ini juga terus mengalami penurunan dari tahun 2025 lalu. Sebelumnya di Bandara Kertajati ini terdapat beberapa rute penerbangan domestik seperti menuju Balikpapan maupun Kuala Namu atau Denpasar. Namun sejak akhir atau pertengahan tahun lalu
rute-rute tersebut di stop sementara. Jadi cuman Dan satu rute memang doang sekarang dengan satu betul maskapai. satu rute menuju Singapura dengan maskapai tadi. Scout tadi. Dengan bandara sebesar itu dan Itu jadwal dia. penerbangan cuman satu, kayak kebayang sih sepinya kayak apa. Sepi banget Ya. gitu jadinya ya. Kang Bima bisa numpang tidur di sana. Banyak Mau ruangan main kosong. skateboard juga nggak ada yang negur Iya. kayaknya, biarin aja. Tapi Kang Bima sempat di spill nggak sebetulnya seberapa besar tanggungan atau biaya operasional yang yang dibebankan kepada sama Jawa Barat? Ya, jadi memang beban yang dipikul sendiri oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk operasional Bandara Kertajati memang cukup besar. Untuk tahun 2026 ini saja, Pemprov Jabar kembali menggelontorkan sekitar 100 miliar sebagai penyertaan modal pada bandara tersebut. Dari jumlah 100 miliar itu sekitar 60 sampai 70 miliar itu digunakan untuk operasional seperti membayar listrik, menjaga fasilitas, dan membayar karyawan di sana. Sementara sisanya digunakan untuk operasional pengembangan. Jadi memang Pemprov Jabar itu setiap tahun selalu mengeluarkan anggaran yang besar hanya untuk agar bandara ini tetap terlihat hidup. Indeks ekonomi di era yang serba efisiensi ini sudah sangat bijaksana sepertinya menukar beban itu ya dengan yang lebih mungkin menanggung beban itu gitu. Betul. Tahu gitu mah nggak usah dibangun Kertajatinya ya. Benar nggak Kang Bima? Tahu gitu dari awal aja Kertajati untuk pangkalan militer Iya, atau itu apa juga segala bisa. macam gitu. Atau nggak usah sebesar itu bikinnya. I don't know. Tapi kita juga punya potongan rekaman wawancara nih KDM yang memberikan tanggapan gitu ya, atau memberikan usulan soal hal ini juga ya. Kita saksikan bersama di Tikers. Kenapa? Saham BIJB Kertajati yang Oh, bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas, bukan. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden tuh melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat, di mana dalam setiap tahun harus mengeluarkan biaya. Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menurut saya aneh. Satu sisi kita ingin dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada WUS dari Jakarta, dari Halim ke Bandung. Kemudian Halimnya buka, ya orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati. Kan logikanya kan nggak tepat, sehingga saya waktu itu menyampaikan bahwa kawasan Kertajati saya mengusulkan untuk menjadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri. Sudah benar KDM mencari jalan keluar seperti itu, karena ya kita cari yang paling efisien lah tentunya. Betul. Dan ya tentunya juga mungkin dengan Husein dikembalikan juga operasionalnya juga jadi makin banyak juga tuh penerimaan buat provinsi, Jawa buat Barat, negara. betul. Iya gitu. Oke deh, Kang Bima, makasih banyak ya. Atau ada spill dari KDM atau dari Jawa Barat gitu, kira-kira nih kapan nih bakal selesai nih si tukar guling ini? Atau ada target mungkin? Nah, informasi terakhir memang rencana ini memang masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah pusat. Namun kemarin Delimradi sudah mengatakan sudah bertemu langsung dengan Menteri Sekretaris Negara dan beberapa direktur dari pihak Angkasa Pura soal tukar guling aset ini. Jadi untuk waktunya kapan kita masih menunggu proses yang sedang dilakukan oleh Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Oke. Siap. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Kang, banyak. sekali lagi. Hatur nuhun Kang Bima. Silakan Sudah melanjutkan Sama-sama, aktivitas. memberikan informasi. Selamat sore. Selamat sore. Kalau di Bandung sore-sore gini biasanya enaknya kemana? Cuanki. Langsung cepet ya jawabnya ya, even before the question. Di mana? Finish. Oh, Cuanki itu ya. Serayu. Tahu nggak? Gue bela-belain naik bus PP buat makan di situ. Orang kaya. Paling cuankinya berapa sih? 20.000. Tapi rame banget, gila ya. 600.000. Iya. Berhubung waktu itu juga kayak
belum pernah nih naik bus, gue cobain ah. Oh, tapi agenda lo boleh gak ada yang lain juga gitu? Ya ada, selain Oh, si iya, makan iya. cuang gitu. Iya, iya, iya. Ya, Apalagi ya yang lagi? sarapan di Bandung. Gue pergi jam 6 pagi. Nyampe Bandung jam 7. Nah udah, langsung kopi moyan. Keren. Kapan nih? Kopi Moyan kan baru. Lama. Ya, beberapa bulan Berapa ya, terakhir. waktu awal-awal bus dioperasikan. Oh, keren. Ini. Iya. Cuma Kita ke ke Bandung. DMC dulu aja ya, kalau gitu ya. Karena kalau mau nyari cuangkinya agak susah sekarang. Kita masih Cuan di jalan sini. kaki. Cuan jalan kaki. Iya, kalau jalan kaki lebih banyak cuan karena lebih hemat. Tapi kalau keadaannya lagi banjir, Oh iya, pakai sendal aja. Iya. Ke NTMC Polri hari ini ada Brigadir gua Ade. sampai lupa loh. Beliau nih Bribtu Brigadir Brigadir Ade kan? enggak, Oh, Brigadir Bribtu Ecclesia. Nah, Oh, tapi belum siap Detikers. It's another surprise from Detik Sore. Kita hari ini akan menerima laporan dari Bribtu Ecclesia untuk Oke. beberapa titik katanya tadi ya. Atau di Cawang nih, di Penas Cawang. ini juga termasuk yang wajib untuk kita pantau juga, terutama buat Detikers yang pulangnya mau ke sana. Iya sih, Ya kayak Jakarta Timur soalnya. itu dia. Keras ya Jakarta, keras. Betul. Kita break dulu aja deh nanti abis ini ya. Abis ini Detikers masih ada laporan dari NTMC, masih ada Sansa Talk juga. Yes. Ini cocok untuk kita yang menu makannya seblak lagi, cuanki lagi, mana gizinya dong. Cimol Abojot. Udah pernah nyoba? Udah pernah nyoba. I'm the queen. Oh iya. Salah nanya I gua. love it so Tapi much. karena udah siap nih Bribtu Ecclesia tuh Oke. ngabarin kita, nggak usah deh, kita dulu kan Bribtu Ecclesia dulu aja ya. Habis itu baru break Boleh, kita. boleh. Selamat sore, Bribtu Ecclesia. Halo, selamat sore Doda Neiza. Selamat Selamat sore sore. dari Cawang. Bribtu Betul. Ecclesia pernah makan cimol bojot AA belum? Baru banget tadi. Oh iya. Oh my god, oh Rasa iya. apa please? Rasa apa? Dicampur-campur. Iya kan ada yang keju, ada yang sapi, ada yang apa lagi tuh. Aku yang mozzarella, Betul. bumbunya barbecue, Oke, belum ada pernah daun nyoba. jeruk dan Bawang goreng. bawang goreng ya kalau nggak salah. Best. The best Best. thing in the world that Italians don't have. Udah gitu baru nyoba lagi. Gue yakin banget daun jeruknya masih ada tuh di sini. Karena memang healing dari pedasnya tuh cukup memang Iya. harus ada waktu gitu Dan ya. fancy lagi makannya kan, pakai si Colokan plastik-plastikan itu. Iya. Iya. Oke, kita Menarik, akan dengarkan hujan-hujan. terlebih dahulu laporan dari Bribtu Ecclesia dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Pasar Rebo ataupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priuk tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan followers kendaraan dari berbagai arahnya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Bekasi juga tampak cukup kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan begitu pula di arah sebaliknya dari arah Cempaka Putih ataupun Tanjung Priok yang akan menuju ke arah Cililitan juga tampak cukup ramai. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Serta bagi pengendara roda 2 untuk menghindari penggunaan jas hujan berjenis ponco karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan tentunya di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya,
dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eza. Silakan. Terima kasih banyak Bribtu Eklesia yang tentunya udah memberikan laporan lalu lintas hari ini, termasuk juga membuat ide kita untuk jajan cimol bojot sore hari ini ya. Tergugah kembali ya. Free endorse nih dari Iya, NTMC dan Detik Sore. Gokil loh di endorse sama Bribtu Eklesia. Loh. Terima kasih sekali lagi laporannya Bribtu Eklesia, selamat bertugas dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. It's gonna be very funny if she's like selamat sore, habis gitu naik rejek tadi. Oh, iya. Udah ya, aku juga udah dijemput nih. Kayak selamat sore. Ngetap dulu, ngetap. Bagus harusnya begitu ya. Endorse Cimol sekaligus Transjakarta. Punten, kameramennya bingung. Loh, terus gua gimana? Ya, Ditinggal. kita selesaikan dulu laporan-laporan semua yang tadi udah laporan ke kita, mulai dari Cipondo, Betul. NTMC, Betul. laporan dari Detik Jabar. Mm. Kita sekarang mau terima laporan kesehatan kita. Kesehatan gizi kita. Kita tuh ternyata jangan lupakan ya, walaupun kita udah lewat sama yang namanya bagi rapot, ingat makin umur rapot kita biasanya makin jelek juga tuh. Iya. Gula, kolesterol, fat, yang persentase Visceral fat. visceral fat di sini. Ya itu persentase fat mass. Oh iya. Itulah pokoknya ya. Kadar lemak di dalam tubuh. Kadar lemak dalam tubuh gitu. Jangan Iya, kadar gua emas merasa lu. berdosa nih kalau udah ngomongin itu. Soalnya Habis pernah ngomongin cimol. cimol lagi. Ini masih terasa nih daun jeruknya di Keren. lidah gua. Vitamin C enggak ya kalau daunnya ya. Kita habis ini akan cek rapor kita masing-masing juga Yes. bersama dengan seorang dokter gizi juga. Termasuk juga kalau ngomongin soal diet, kayak bener gak sih diet-diet yang beredar nih di Iya. sosial media, di internet ini, apakah Water semuanya fasting, Nah. keto, Mm-mm. OCD. Mhm. Bener OCD kan gua? Bener. Itu kan Corbusier kan? Iya betul. Obsessive Corbusier Compulsive diet. disorder. Oh, Corbusier diet bener. Jadi pengen diet supaya bisa jadi kayak Deddy Terobsesi. Corbusier. Iya sih, bener sih. Iya, iya, iya. IF ya. Buat bisa English bahasa Inggris. Itu semua akan kita bahas dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang akan kita peringati di tanggal 25 Januari nanti, Detikers. Kok ya udah lewat tanggal 21. 25. 21 Januari, Kak. 25 tahu. Nih Irma yang bikin. Oh, Correct me if I'm wrong. gue ya. Is it true? Oh, false. Hilang lagi Googleanku. Bener, 25 Hari Gizi Nasional. Bentar ya Detikers ya, Hari Gizi Nasional. 21 Januari peringatan Oh iya. peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 di tahun 2026. Berarti kita emang sebelum tahun 1940 kita kan Iya, nggak pernah diperhatikan ya gizi kita. Iya, Ya, iya, break dulu. kita akan ngobrol bareng sama Rita Ramayulis, ahli gizi, yang akan kita ajak ngobrol bareng nanti soal ini. Tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gue mau mengklarifikasi dulu sebelum kita memulai segala sesuatu. Punten, gue yang salah info. Soal Hari Gizi tadi ya. Betul, benar, ternyata Hari Gizi Nasional ya yang Indonesia punya itu adalah di tanggal 25 Januari mendatang gitu. Betul. Tapi memang udah ada movement juga gitu ya, atau mission yang dilakukan Road to juga. Road to-nya bersama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia gitu ya, Right. yang menggaungkan atau meningkatkan awareness juga soal pentingnya gizi juga di seluruh SMP di Indonesia serentak juga. Iya, Termasuk betul. sosok yang akan kita temuin satu ini juga. Nah, ini akan mengedukasi anak-anak SMP ya kayak kita berdua mengenai Sekolah meninggi, sekolah menengah, meninggi sombong banget. mengenai mengenai pentingnya diet.
gitu. Dan jangan sampai diet kita tuh asal Jangan gitu. sembarang diet. Diet bukan sembarang diet. Itu Ya. dia ya. Bersama dengan Dr. Rita Ramayulis yang sudah hadir di studio Detik Sore hari ini. Selamat sore, Dok. Ya, sore Mas Welcome to Edo. Detik Sore. Ya, terima kasih. Sore Mbak Esa. Selamat sore Dokter Rita ya. Kita kira tadi nggak bakal berhasil sampai ke tendian karena kejebak banjir kah, hujan kah, ternyata aman ya sampai sini. Aman ya. banget di luar dugaan. Oh iya ya, Di luar dugaan sepi ya lancar, justru Mas, ya. sepi. Kayaknya tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah bikin mereka kapok untuk ke kantor. Ah iya betul, pada Jangan WFH jadi jadinya ya. Iya emang sudah ada imbauan juga untuk Iya, betul. yang pada mau WFH katanya boleh. Tapi kita hari ini alhamdulillah bisa ketemu langsung juga ya. Dokter Rita yang ini anggap sajalah kita anak-anak SMP. Yang juga perlu dicerahkan lagi karena kalau ngomongin soal diet itu tuh kayaknya tuh bukan sekedar soal ngatur makan biar kurus gitu. Diet itu kan sebenarnya the whole thing yang kita konsumsi yang kita makan gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Atau apa yang sebenarnya sering salah kaprah soal diet ini, Dok? Kalau salah kaprahnya sih orang kalau bilang diet pasti dia ingin membatasi makanan doang kan. Tapi nggak ada tuh pemikiran bahwa kalau diet itu ada juga zat gizi yang mesti dinaikin gitu. Jadi kalau udah orang itu makannya sedikit pasti dibilang lagi diet kan gitu. Kalau makannya milih-milih lagi diet ya gitu. Padahal nggak demikian. Jadi diet itu artinya pengaturan makan. Nah pengaturan makan tuh tujuannya macam-macam tuh. Mau naikin berat badan aja namanya diet. Diet untuk menaikkan berat badan. Untuk hipertensi juga disebut diet. Diabetes diet, penurunan berat badan juga disebut diet. Begitu. Pokoknya dia yang ada upaya Pengaturan. penurunan itu diet. Bukan, Pengaturan. Nah pengaturan ini bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Misalnya kalau orang kurus mau gemuk, berarti pengaturan makannya nanti lemak tidak jenuhnya harus dinaikin. Oh, itu disebutnya diet juga Diet tuh. juga. Oh gitu. Jadi diet itu pengaturan, bisa tinggi, bisa rendah, bisa tetap gitu untuk tujuan kesehatan. Iya. Soalnya ada orang yang nggak makan nasi dia. Dia dibilang makan diet. bakso, mie ayam. Nggak makan nasi tapi makan arem-arem, Iya. lemper, lontong, Iya. nasi ngumpul itu. Padahal sama aja ya dok itu. Malah lebih parah ya. Malah lebih Kalau parah ya. nasi kan nggak diapa-apain, nggak dikasih. Bener. Kalau arem-arem dikasih minyak, Iya. lemper pakai minyak juga. Betul. Kan Wah, katanya ada ini. nih yang ada yang real food, ada yang ultra proses gitu. Itu juga membedakan ya bagaimana tubuh tuh Beda. akan proses itu lebih baik yang mana gitu. Betul. Beda memprosesnya, beda kandungan gizinya. Kalau ultra itu kan prosesnya panjang, pasti banyak tambahan-tambahan bahan tambahan pangan di dalamnya untuk mempertahankan teksturnya, mempertahankan bentuknya gitu. Makanya kenapa ultra proses itu bukan sesuatu yang kita sebut sehat. Karena dalam proses membuatnya aja tuh sudah banyak sekali zat-zat yang menyerupai yang diharapkan untuk dimunculkan. Contohnya nih, misalnya ultra proses daging olahan. Supaya mirip banget sama daging yang segar, dikasih pewarna pink misalnya gitu. Nah, gitu. Kadang susu ultra proses, dia disebut susu menyerupai banget susu, tapi susunya cuma 30%. Berarti ultra proses. Lagi rame tuh soal label-label itu. UPF namanya. Bener. Bener, Itu bener. dampaknya apa ke Ultra tubuh dok kalau Jadi, dikonsumsi? kalau ultra proses itu dia menyerupai bahannya tapi kandungan gizinya nggak sama. Jadi udah pasti kalau tujuan kita minum susu adalah untuk mendapatkan protein dan kalsium, tapi kita pakai susu UPF misalnya, kita nggak dapatkan protein sesuai harapan yang ada pada susu, nggak dapatkan kalsium juga. Jadi efeknya ya gizi kita nggak sesuai dengan yang kita dapatkan dari nama makanan itu. Nah yang kedua, karena banyak bahan tambahan pangan, nah tubuh kita kan punya toleransi dong terhadap zat-zat kimia yang memang bukan merupakan zat gizi gitu. Nah kalau dalam waktu jangka yang panjang tentu bisa terjadi akumulasi. Nah bisa aja kalau akumulasi itu tubuh kita menolak. Nah kalau tubuh menolak berarti peradangan dong. Itu boleh dikonsumsi tapi tidak dalam jumlah yang berlebihan gitu atau dan gimana? tidak Atau boleh- sebaiknya dihindari atau Tidak gimana? boleh terus menerus, tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Kalau bisa dihindari bagus banget. Oh. Gitu ya. Roti-rotian tuh termasuk ultra proses nggak sih? Dok? Tergantung kalau rotinya cuman dipanggang saja ya enggak. Tapi kalau rotinya nanti dikeringkan lagi, dikasih apa lagi di dalamnya, Ditaburi gula atas bawah. selainya banyak BTP, selai nanas tapi bukan dari nanas, dari BTP, dari bahan tambahan pangan yang menyerupai nanas. Oh, kirain Basuki Cahayapurnama BTP. Bukan ya? Nggak kepikiran sampai situ lagi. Oh Ya, gitu.
itulah Oh, pengertian ya, UPF. tambahan-tambahan itu Semoga ya. yang dengar paham ya Ya. pengertian UPF itu. Jadi itu dikatakan UPF jika proses pengolahan makanan itu tuh panjang dan menggunakan bahan-bahan yang menyerupai bahan aslinya, tapi dia tidak mengandung gizi sesuai bahan aslinya. Gitu. Buat yang diet-diet tuh harus dihindari tuh Dihindari, makanan-makanan untuk itu. orang yang nggak diet juga harus Oh, dihindari. yang nggak diet juga ya. Semuanya harus menghindari itu karena itu bukan pilihan makanan sehat. Betul, Gitu. betul. Termasuk juga nih kayaknya tahun 2026 kita dihadapkan dengan berbagai pilihan atau tren untuk diet gitu ya. Yang akhirnya jadi bingung nih ya, ngomongin soal ada diet keto, intermittent fasting, Mediterania itu. Terus Mediterania ya ya, kan iya. ada juga. Masih Water tren sampai hari ini ya. fasting. Betul Nah, gitu. Tapi saya apresiasi juga sih sama masyarakat Indonesia hari ini gitu. Kalau dulu diet mereka itu lebih condong ke pembatasan kalori aja. Pokoknya mereka tuh cuman fokusnya Defkal gitu. pembatasan Oh, gitu aja pembatasan. tuh, pembatasan gitu. Tapi sekarang tuh mereka sudah lebih peduli dengan kesehatan. Jadi mereka tuh sekarang tuh nggak tujuannya pembatasan doang, mereka juga paham. Oh, saya harus naikin otot, saya harus nambah protein. Makanya kan banyak pedagang makanan sekarang, baik itu yang kemasan ataupun yang siap saji, itu sudah banyak yang memberikan protein lebih tinggi. Misalnya kayak minuman-minuman yang kita dapatkan di sekitar kita sekarang udah ada minuman berprotein yang dijual gitu ya. Nah, terus ada yang minuman berprotein kemasan gitu. Jadi itu nilai positif. Nah, kemudian mereka juga mulai peduli dengan kesehatan usus dan pencernaan. Makanya mereka anak-anak muda sekarang coba lihat, sudah mulai melirik yogurt jadi pangan diet mereka. Betul. Nah, kemudian kimchi jadi bagian dari makan diet mereka. Betul. Gue lagi diet, terus untuk sayurnya gue pilih kimchi supaya ada probiotik. Nah, tuh kita apresiasi lah Gen Z atau apa Gen Z namanya? lagi nih penyelamat dunia Gen ya. Z, semuanya lah, ya semuanya kita apresiasi gitu. Nah, tapi yang 3 diet barusan itu masih tetap sih diminati banyak masyarakat kita gitu. Nah, kalau mereka pilih Mediterania sehat sih. Mediterania tuh diet yang dijalankan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar laut Mediterania. Di situ tuh mereka fokusnya biji-bijian utuh, kacang-kacangan, sayur, buah, ikan banyak di situ. Minyak olive. Nah, itu sehat banget dan mereka menghindari daging merah, UPF tadi ultra processed food. Itu mereka hindari daging olahan. Bagus tuh Mediterania monggo dan itu relevan untuk saat ini karena kita tuh penyakit tidak menular lagi meningkat. Diabetes, hipertensi, jadi cocok. Nah, intermittent fasting itu diet yang seseorang itu disuruh berpuasa selang-seling, gitu kan ya, berpuasa baru makan, nanti berpuasa lagi. Jendela makan gitu katanya ya. Nah, itu juga sangat baik untuk orang-orang yang nafsu makannya sulit dikontrol. Nah, ada orang kan tipenya kalau udah ketemu makan nggak bisa berhenti. Iya. Nah, itu Bener. cocok IF. Kalau mulut aku nggak bisa Iya. dong kalau nggak lagi ngomong ngunyah itu harus antara dua itu. Masalahnya Dok juga kalau pas kita puasa, oke kita bisa nih, puasanya bisa Nahan. nih. Jam makannya itu kita nggak cukup bijaksana untuk mengelola Yes. makanan yang masuk tuh. Itulah kelemahan IF. Karena IF itu hanya mengatur jamnya. Jam makan kita dipersempit. Tapi dia tidak mengatur jenis. Jadi suka orang-orang yang nggak pahamin tentang diet sehat, bisa aja di jam makan yang cuma 4 jam dia bisa makan segala-galanya Oh, yang you dia can mau. Oh, you Gitu can ya. eat, bener. Nah, itu tuh kelemahannya di situ. Dan memang ada kelemahan lain sih, tubuhnya beradaptasi dong karena udah kelamaan kosong, lama-lama tuh pembakaran kalori udah nggak ada gitu. Jadi udah melambat lah, Oh, I metaboliknya see. melambat gitu. Nah, keto itu juga bagus sih. Keto itu kan dia merubah sistem energi di tubuh kita menjadi dari lemak. Jadi hari-hari kita kan sistem energi kita dari karbohidrat, glukosa kita diubah jadi energi. Kalau diet keto semua karbo di stop. Terus sumber energinya diubah menjadi benda ketosis. Jadi lemak yang dipecah jadi keton. Keton ini sumber energi seseorang tuh. Nah, kebaikannya dengan diet keto itu kadar gula darahnya stabil. Oke. Nah, tapi efek negatifnya juga banyak karena kan dia nggak menggunakan karbo, jadi condong ke lemak, protein. Nah, itu bahaya juga lemak terlalu tinggi ya I kan. see. Nah, jadi itu juga nggak dijadikan gaya hidup untuk waktu panjang, enggak. Jadi diet Mediterania bisa jangka panjang, bisa jadi lifestyle. Kalau diet keto sama IF tidak bisa jadi lifestyle. Jadi harusnya orang kalau memilih tipe diet itu harus kombinasi kah atau memang
berdasarkan Kebutuhan dalam jangka waktu tertentu gitu. profil badan seseorang itu, atau kayak apa biasanya orang menentukan diet? Ya, sebenarnya diet itu pertama kali ditentukan berdasarkan kebiasaan orang itu sebelumnya seperti apa. Gitu. Jadi dia tipe orang yang pola makannya itu berapa kali sehari, terus tren pemilihan jenisnya seperti apa. Nah, dari situ yang kita mau atur supaya dia itu tidak menjadi orang yang berbeda ketika diet, karena kalau orang tuh Tiba-tiba jadi mutan. iya, jadi berbeda, pasti nggak langgeng. Iya benar. Iya, misalnya nih biasa pagi tuh cenderungnya makan ketoprak, terus diganti sama perasan lemon, tahan berapa lama coba, ya kan? Enggak sih. Mendidih. Ramunya langsung. Iya. Makanya kita tuh selalu menggunakan personal kebiasaan sebelumnya, tapi prinsipnya sih sama. Jadi kalau diet yang benar itu untuk penurunan berat badan adalah selalu berorientasi pada defisit kalori wajib supaya terjadi pembakaran lemak tubuh. Tapi kemudian otot mesti dinaikin supaya mesin pembakar lemaknya aktif. Jadi berarti protein tambah, kalsium untuk mempercepat oksidasi lemak tambah gitu. Nah, sekarang jenis makanannya, gaya makannya sesuaikan aja dia kebiasaannya kayak apa, dia yang bisa laksana kayak apa, dia yang happy kayak apa gitu. Itu lebih jadi bisa jadi lifestyle mereka. Karena mungkin juga ngejalaninnya lebih ikhlas kali ya, Dok. Lebih ikhlas. Dia lebih ya maksudnya dia tidak menghindari jenis makanan yang dia suka misalnya. Ya, terus betul. kemudian dia bisa disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan juga. Yes, Artinya apakah gitu. berpengaruh tuh kondisi mental seseorang ketika menjalani diet itu terhadap keberhasilan si dietnya nanti? Ngaruh banget. Ngaruh banget ya? Ya, jadi semakin mental seseorang itu lemah atau rusak gitu ya, semakin dia sangat suka makanan yang memberikan cita rasa sangat tinggi. Tinggi itu bukan tinggi positif, tinggi negatif, misalnya sangat manis, sangat asin, sangat berlemak. Jadi kalau ada tipe orang yang hobi makannya tuh yang seperti itu, maka mentalnya nggak sehat itu. Kita setelah kayak gini, setelah tadi kita bilang abis makan Cimol. sangat pedas, sangat viral. Makanya Habis ini gue gak pesen kopi. Kopi susu lagi. orang kurang tidur ya kan, pasti mentalnya ada problem kan. Kalau kurang tidur pasti mental kita tuh agak ada problem. Ya, makanya coba lihat orang kurang tidur gimana pemilihan makannya. Gak bisa dia pilih sayur salad, mana bisa, nggak Dok, masuk. berarti bisa gak kita simpulkan kalau orang-orang yang berperut buncit berarti ini mentalnya kurang nih? Oh, enggak juga. Enggak juga ya? Nggak bisa ditarik. Soalnya kan tidak cukup bugar berarti menjaga diri gitu misalnya, katakanlah seperti itu. Tapi apa hal lain yang bisa kita lihat bahwa dok bilang tidak bisa disimpulkan seperti itu? Jadi gitu? indikator seseorang itu pola makan yang gak seimbang bukan hanya dari perut buncit. Oke. Ya, tapi bisa aja kan orang itu berat badannya normal, tapi indikator tinggi tekanan darahnya sudah berfluktuasi, sebenarnya dia sudah menunjukkan ada yang tidak seimbang tuh dari gaya hidupnya, dari pola makannya. Nah, bisa aja total kalorinya dia nggak banyak, tapi dia cenderung tinggi garam misalnya, tensinya yang kena kan. Nah, itu juga bisa tanda bahwa dia ada problem dalam pemilihan makan. Nah, waktu kita lihat pemilihan makannya kenapa ada problem? Nah, seringkali orang-orang yang sudah mengerti bahwa ini nggak boleh tapi masih diteruskan, biasanya mentalnya ada gangguan. Gitu. Atau dia nggak cukup gigih gitu ya untuk bisa mencapai target tertentu gitu, atau hidup yang lebih bugar juga. Tapi dok, kayaknya semuanya deh ya, nggak cuma di diet aja. Yang paling penting itu adalah konsistensi gitu. Tapi kan kita juga sering kali dengar ketika mau diet apapun tuh ada satu ruang untuk cheating day. Nah, itu disitulah hancurnya perlawanan kita, enggak? Atau sebenarnya kayak seberapa penting ada cheating day, atau sebenarnya gimana rumus si cheating day ini sih, Dok? Iya, sebenarnya cheating day itu tuh nggak ada dalam istilah gizi. Nah, tapi kan di dalam pengaturan makan tuh bukan berarti makanan diet, makanan sehat itu anyap-anyap semua, kan nggak juga. Nah, kan yang kita lakukan modifikasi, misalnya dia pengen apa sih sebenarnya? Nasi Padang. Nah, nasi Padang bisa jadi makanan diet, tapi tentu dalam modifikasinya kita mengerti karena ini lagi diet, defisit kalori dong. Jadi sumber kalori di makanan Padang apa? Nasinya, berarti porsinya mesti dikurangi. Kemudian kuah santannya, berarti kuah santannya secukupnya aja. Lauknya jangan dong diganti
digabung antara ayam goreng dengan rendang nggak cocok dong. Nah, tapi Ayam bisa rendang sama aja. telur boleh nggak? Nah, telur rebus yang Ayam digulai. rendang sama ikan tongkol. Nah, ikan tongkolnya misalnya yang di bumbu merah tuh. Balado. Nah, yang bumbu merah yang pakai kuah merah asam pedas. Iya, 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 Nah, itu iya. kan nggak ada lemaknya. Nggak ada Nah, itu kan minyak. bisa. Terus sayurnya ambil lebih banyak. Nah, berarti kan makan Padang juga. Iya. Tapi susunannya tuh sudah susunan Disesuaikan diet. ya. Nah, tapi kan memang ada masanya. Saya tuh udah kangen banget makanan yang dulu pernah saya makan, misalnya minuman yang gulanya nggak ditakar-takar, gulanya sebanyak itu aja. Bolehkah? Ya boleh aja kalau itu hanya sekali-kali gitu. Tapi perlu diingat ya, kalau orang sudah berhasil dietnya dengan baik, dia udah melatih dirinya, biasanya tubuhnya punya sensitivitas lebih bagus. Iya sih. Jadi kalaupun dia minum, pasti nggak habis. Iya, betul. Nggak akan habis. Kecuali lagi stres mungkin. Iya, stres banget. Kayak, Nah, itu di mental kan? Nah, mental Iya, itu. nah stres terus yang Iya. salah nih. Dok, tapi katanya tubuh kita tuh kan diciptain sama Tuhan tuh begitu hebatnya juga. Yes, Kadang-kadang sempurna. tubuh kita juga ngasih sinyal kalau sebenarnya tubuh kita tuh lagi butuh suatu kandungan, misalnya butuh yang seger-seger, sebenarnya kurang vitamin C Yes. misalnya gitu. Itu gimana cara Memvalidasinya. melatih sense itu? Oh. Gitu. Ya, oke, baik. Jadi waktu sinyal itu datang, kata kunci pertama adalah kita tidak boleh membiarkan atau tidak merespon sinyal itu dengan baik. Contohnya, lagi makan, terus ada rasa kenyang kan? Ayo ikuti sinyal itu, berhentilah. Nanti boleh. Kalau kita langgar, tubuh kita tuh nanti lama-lama nggak memberikan sinyal itu. Gitu. Oh, karena dicuekin sering. Dicuekin, jadi nggak boleh. Nah, ini baru aja tayang di Instagram tentang lapar itu tadi. Jadi kalaupun ada rasa lapar, nggak boleh, gue lagi diet nih, lapar, ya udah tahan aja, nggak boleh. Kalau udah lapar ya makan aja. Ya makan, ya. tapi nanti makannya apa nih yang mau dipilih yang nggak berefek terhadap kalori berlebih. Misalnya, oh ya udah saya ambil tahu pepes aja 1, bagus. Itu kan makan juga, gitu kan ya. Tapi kalau hubungan dengan IF dok gimana? Kan memang ada jamnya. Iya, nah kalau IF itu kan salah satu strategi diet yang dipilih. Nah kalau orang itu memilih strateginya IF berarti dia paham, dia punya jendela makan. Berarti kalau dia lapar di jam 3 sebelum waktu makan dia harus minum air putih aja, air teh tanpa gula atau kopi tanpa gula. Tapi dia harus memberi ke tubuhnya, cuman dia harus komunikasikan ke tubuhnya. Saya cuman bisa kasih air aja ya, karena kamu lagi saya IF kan gitu. Makanya sebenarnya keputusan apapun untuk tubuh kita komunikasikanlah. Di sini kan ada jiwa, ada otak, ada fisik. Biasanya Mereka tuh pendekatan bisa beda-beda komunikasinya loh. apa tuh dok? Apakah kamu, saya? Oh itu salah satu Itu salah komunikasi, satunya? yaitu Oh, oke. mindful. Oke. Mindful. Misalnya dia bunyi keroncongan, tapi kita belum mau makan banyak, tapi dia udah keroncongan. Kamu tenang ya, saya kasih kamu minum aja dulu, minum anget. Ya minum. Waktu kita minum anget itu pun kita rasakan sentuhan gelas ke bibir, itu namanya mindful. Otak kita sudah, oh ini ada tuh sentuhan gelas di bibirnya, dia udah merespon dengan I positif. see. Air masuk itu pikiran kita jangan ke laptop, ke air yang masuk I ini. see. Jadi air itu mengalir di mulut, mengalir di kerongkongan, di perut. Jadi kita tahu makna bahwa kita sedang memasukkan air yang kemudian air itu memberi volume di lambung. Nah jadi dikatakan orang yang makannya mindful, pelan dirasa, itu nggak akan pernah bisa makan banyak. Karena hormon leptinnya sudah duluan memberi reaksi. Tapi kalau orang makannya cepet banget, kayak Sumatera makannya termasuk cepet, ya belum ini selesai dia udah nyuap lagi. Iya, Nah, itu betul kan. banget. Nah jadi kalau makannya cepat, leptinnya tuh diproduksinya lama. Jadi udah habis tuh 1 bungkus nasi padang baru dia kenyang dan dia menyesal. Ya udah keburu habis banyak baru kenyang. Nah gitu kan. Gue udah berkali-kali ditelanjangi sama dokter kita di sini ya. Berarti dokter Rita punya pesan apa untuk orang-orang buat detikers termasuk kita berdua Iya. yang kalau makan tuh nggak bisa kalau nggak ada YouTube. Iya. Itu kan Itu nggak ada kurang sama sekali mindfulnya sih. Iya, karena kita tuh dilatih sekarang tuh multitasking kan. Jadi kita tuh nggak bisa cuman satu kegiatan sekaligus tuh kayaknya ini ngapain, terus ini ngapain gitu ya. Maka tentu perubahan ekstrim nggak akan menjawab keberhasilan itu. Oke, tetaplah nonton YouTube, tapi kita minimal yang kita makan kita tahu loh itu apa. Waktu kita suap kita tahu loh kita suap Rasanya apa. kayak apa. Waktu kita mengunyah kita tahu loh. Iya. Jangan sampai kita tuh nggak tahu, udah habis, nah itu kan lucu ya. Udah habis. Iya. Makan cimol. Lah, tadi perasaan masih ada 3 lagi kok udah habis.
Itu Lo benar-benar. masukin 3 sekaligus. Itu banyak case-nya. Iya, nah itu benar tuh nggak mindful tuh. Jadi nggak benar-benar nggak tahu tadi Dok, tuh nyapa ajarin emangnya. kita dong Dok, gimana caranya makan mindful itu Iya, di tengah melatihnya. kondisi dunia yang serba cepat ini. Iya, sebenarnya kalau untuk melatih mindful itu pertama kali kita harus mencoba meniadakan gangguan dulu dong. Namanya melatih ya kan. Nah, setiap akan mulai makan itu boleh dong tarik nafas dulu supaya kita bisa fokus ke satu makanan. Nggak pernah tuh ya. Iya, nah kan makanya di dalam agama masing-masing itu Iya. kan ada doa ya. Iya. Sebenarnya doa itu untuk membuat kita memulai makan tuh mindful loh. Sih. Misalnya kalau Kristen bagaimana doanya, dia kan menatap makan dulu sambil berdoa. Kita doanya juga jadi cepat-cepat Iya, dong. kalau Muslim ada bacaannya juga gitu kan. Sih, Bacaannya asik. itu kan membutuhkan dia agak tenang dengan tangan di sini kan. Tapi ini suka dilewatkan. Jadi kadang-kadang tuh kalau Muslim bacaan Bismillahnya bisa aja udah masuk baru Bismillahnya di sini gitu. Bismillahnya paralel dengan makan. Guilty, very guilty. Nah itu melanggar memang. Kadang-kadang kalau kita makan bareng tuh karena udah lapar kita makan terus tuh melanggar mindful. Misalnya kalau makan udah ada makan yuk. Nah itu sebenarnya melatih mindful juga. Jadi kita nggak menyegerakan tapi karena ada orang sekitar kita makan yuk. Nah itu sebenarnya kita udah memperlambat itu. Jadi sensor kita bisa bekerja lebih banyak daripada kita langsung makan ini belum bekerja ini belum bekerja. Masalahnya Dok kalau kita melakukan itu sekarang, sementara yang lain nggak kayak gitu, kita dianggap kayak ih aneh lu gitu. Gak ya. kan orang Jepang juga kan itadakimasu baru gitu ya itu tuh Iya, ada mengajarkan. salam juga ya. Kayak orang makan sambil nonton apa segala macam, tiba-tiba kita makan cuman ini nasi doang gitu. Tapi itu painful mungkin untuk seminggu pertama kali ya kayak ngapain sambil ngapain tapi itu harus Makin ditahan berat ya. untuk Iya harus iya itu latihannya lumayan sih itu. Makanya untuk bisa berhasil latihan itu kita harus punya motivasi yang kita bangun sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan kita harus sampai berlatih begini itu, harus sampai mengorbankan makanan yang disuka nggak boleh dimakan gitu, yang kita nggak suka harus kita makan. Nah itu kita harus punya jawaban. Karena setiap orang misalnya, waduh teman saya beli cimol, saya nggak deh, saya beli telur aja. Kita harus punya jawaban. Kenapa saya mau berkorban beli telur sementara teman saya makan cimol? Kalau kita nggak punya jawaban, gugur sudah, batal sudah. Tapi oh iya, saya soalnya tidak mau punya lipatan perut misalnya. Saya pengen pakai ukuran baju selalu M. Saya pengen semua orang tuh selalu melihat saya sosok yang badannya ideal gitu. Jadi ada motivasi-motivasi yang kita bangun yang membuat kita itu menjadi rela untuk berbuat berbeda dari yang kita inginkan. Nah, Itu harus divalidasi dulu. iya ya, harus sama divalidasi. diri ya. Makanya jangan lupa sekarang tuh kita satu tubuh tapi suka terpisah-pisah nih. Kepala Iya, kemana, jiwa iya, kemana, benar fisik banget. kemana gitu ya. Bagus banget ya episode. Ini harus banyak ya pecahannya. Tadi tuh bisa FYP semua tuh guys. Bagus banget ya episode. Ini tadi ada yang titip pertanyaan sama kita Dok. Ada yang pengen naikin berat badan tapi nggak bisa-bisa. Yes. Dari aku tuh jawaban singkatnya adalah obat cacing makan. Siapa tahu ada yang ada vekna di dalam tubuhmu gitu. Dok, penjelasan klinisnya ilmiahnya kayak apa tuh Dok? Kalau orang kurus cacingan pasti perutnya buncit. Oke, Nah, kalau dia nggak kurus nggak buncit nggak usah obat cacing itu nggak ada cacingnya kan gitu ya. Jadi gini, sekarang ini ternyata kurusnya orang-orang di zaman sekarang bukan karena kurang lemak. Tapi penurunan massa otot sebelum waktunya. Potensi sarkopenia meningkat pada akhir-akhir tahun ini seketika rendahnya gerak mereka saat ini karena banyak gadget, duduknya banyak gitu ya. Jarang olahraga. Jadi saya udah makan nasi padang 2 bungkus nggak akan bisa nambah. Karena tuh bukan lemak yang kurang, tapi ototnya yang kurang. Nah beda dong pendekatan otot, itu mainnya protein, mainnya kalsium, mainnya gerak, stimulasi gerak gitu ya. Nah jadi makanya sekarang untuk menentukan orang itu gemuk atau tidak, kita nggak pakai timbangan biasa. Kita sudah komposisi tubuh, maka banyak orang yang badannya ideal, misalnya seperti Mbak Eza, kita bilang obesitas, banyak. Loh kok dibilang? Karena definisi obesitas adalah kelebihan lemak, bukan kelebihan berat badan. Berat badannya normal, tapi lemaknya berlebih. Nah kok bisa berat badan normal, lemak berlebih? Karena ototnya rendah, mineralnya rendah, airnya rendah, jadi jumlahnya normal, tapi sebenarnya lemaknya sudah di atas Dan sebaliknya ya, ada orang yang berat badannya cukup besar gitu, cukup berat, tapi terlihat posturnya tuh normal aja gitu. Iya. Bisa jadi karena ototnya yang bagus. Karena otot itu sekilo cuman segini tuh. Terus kalau kita timbang nih otot sekilo tuh segini. Tapi kalau lemak sekilo segini. Jadi kalau berat kita 50 kilo didominasi oleh lemak, kita gede, goyang gitu ya. Tapi kalau didominasi oleh otot, kita kelihatan small, kelihatan small gitu dan padat gitu. Ya betul. kecil tapi berat gitu. Yes. Menarik juga ya, thanks to teknologi ya. Jadi sekarang juga maksudnya kan bisa dengan mudah gitu ya, ditimbang juga gitu. Tapi Tapi di tempat gym lu ada
Ada, manfaatin Di kok. klinik kalau gizi itu. juga ada, di klinik Iya. saya juga Nah ada. itu dok yang mau kita juga harus ingatin juga sama detikers termasuk kita juga bahwa ternyata nggak sembarangan untuk bisa mendiagnosis tubuh kita tuh butuhnya Iya, apa sih? betul. Kita tuh kayak apa sih perlunya dietnya, kayak Yes. apa sih yang cocok sama kita? Itu nggak sembarangan kita bisa diagnosis sendiri ya dok ya. Yes, betul. Harus Karena sama ahlinya. benar, nanti sama ahlinya yang dinilai nanti kalau mau lengkap, asesmen antropometri dulu. Antropometri itu Apa tuh? ukuran bagian-bagian tubuhnya. Itu punya beda, punya arti dalam diagnosisnya gizi gitu. Jadi nggak cuma ngelihat Berat ininya, aja. apa, IBM ya? BMI. BMI. Itu Balik. komputer Pak. Oh ya Jadi, BMI-nya cuma iya, nggak cuma nggak bisa sederhana itu. lihat Iya. BMI doang. Nah, jadi harus ukuran-ukuran. Nah, terus bisa juga kita cek keluhan klinis dia. Bisa juga kita cek dari hasil laboratorium dia. Nah, misalnya nilai lemak di dalam darahnya, tanda-tanda peradangannya, laju endap darahnya. Nah, itu bisa menunjukkan ke bagaimana tubuhnya nanti akan merespon diet yang diberikan. Berbeda tuh kan banyak orang, saya sudah diet tapi nggak bisa turun juga, ternyata tubuhnya meradang. Jadi peradangan itu saya membuat basal metaboliknya rendah, jadi pembakarannya rendah gitu. Peradangan apa tadi dok? Peradangan itu tuh sebenarnya bentuk respon tubuh terhadap sesuatu yang dia nggak kehendaki ada di dalam tubuh itu. Nah, kalau peradangan itu sifatnya akut, itu tanda peringatan baik di tubuh kita. Kalau sering kali terjadi, itu pertanda jelek karena basal kita turun. Jadi kemampuan tubuh menggunakan kalori jadi lebih rendah. Akhirnya kita gampang gemuk setelahnya gitu ya. Nah, tapi gini juga, mungkin nggak semua detikers itu punya kesempatan ke ahli gizi kan. Nah, nanti mereka patah semangat semua. Wah, saya harus ke ahli gizi nih. Enggak. Kita kan punya basic-basic diet yang bisa mereka ikuti. Jadi artinya kalau memang saya mau mulai diet gimana gitu. Yang paling pertama kita lihat itu yang nggak dibutuhkan tubuh tapi berkontribusi terhadap gemuk itu semuanya jenis gula itu dikeluarkan dulu aja. Batasin tuh ya. Ya, batasi dan keluarkan, coba dicek dari pagi sampai malam apa aja gula yang dimakan, adanya di mana aja gitu. Kopi Itu susu kurangin tuh ya. Nah, kopi susu, kopinya iya, Kopinya. susunya iya, gulanya ganti sama gula pengganti kalau nggak bisa nahan manis. Tapi kalau lidahnya udah dilatih untuk bisa manisnya cuman sedikit, kurangi. Oke. Kalau bisa tanpa manis, keren karena susu sendiri udah ada laktosa, ya kan? Kayak gitu dari gula dulu. Nah, tapi setiap waktu kita batasi gula yang manis-manis ada rasa ketidakpuasan, kita jadi kayak agak lapar atau apa. terlalu Cranky. Don't be too hard on yourself gitu ngomongnya gitu ya. Nah, kita naikin tuh volume lambung kita dengan serat. Misalnya kalau makan tuh kita selalu sayurnya jadi lebih ada, buahnya jadi ada, jadi lambung kita tetap terisi padat, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan simple yang sifatnya general, boleh. Kalau konsisten melakukan pasti ada efek positifnya gitu. Iya, benar-benar. Salah satu hal yang gua selalu ingat dari dokter kecantikan adalah kamu kalau mau cantik sampai tua jangan banyak makan gula. Yes, jadi gini ceritanya. Gula itu bisa membuat ikatan glikasi. Jadi kan kita punya kolagen nih. Nah, kalau gula itu berlebih, kolagen itu mengikat gula itu diikat oleh kolagen, terbentuklah ikatan glikasi namanya. Ikatan glikasi itu jelek banget, dia memperpendek telomer kita. Oke. Nah, terus dia halangi vitamin C masuk ke dalam sel. Sel kita menua dan telomernya jadi pendek, makin menua. Kerut, jadi dia berkontribusi Iya. terhadap kerut-kerut yang ada Yes, juga gitu. Kan? Contoh memang. makanan yang kita sering nggak sadari ini banyak gulanya. Donat. Donat. Baru tadi gua bilang gua pengen donat kentang. Apapun itu donatnya. Iya, karena donat dia itu donat kampung. gulanya di dalam tepungnya sudah banyak. I see. Toppingnya, I see, belum toppingnya. ya. Itu tuh orang nggak sadar, dia pikir itu tepung doang gitu. Jadi bukan berarti karena dia cuma donat kampung yang diisi Iya. kasih gula tepung gitu, itu nggak banyak gulanya. There is one reason Dia pakai kenapa gula donat halus. jadi makanan nasional orang resign biar teman-teman kantornya cepet tua. Dan dia meninggal. dia menggantikan gitu maksudnya. Donat terus apa lagi dok? Yang mereka nggak sadar itu donat. Terus kalau mie instan gula nggak ada, tapi garam dia tingginya, ya. Natrium ya. Ya paling minuman-minuman misalnya kayak teh poci atau teh cuman minuman es teh doang gitu, tapi nggak taunya gula 50 gram di dalam. Iya. 50 gram loh Boba-boba. satu ini. Teh-teh viral itu. Iya. Ya Terus kan? ada juga kan banyak tuh minuman-minuman rendah lemak, kue-kue rendah lemak, tapi kemudian gulanya tinggi. Mereka hanya fokus rendah lemak, tahu Iya, gulanya tinggi gitu. Dok bahas dikit ini
ini mumpung kita udah jam 17.30 juga soal water fasting. Itu Iya. belum sempat dibahas kita live nih. Itu apa yang perlu kita ketahui tentang water fasting? Jadi water fasting itu memang salah satu strategi untuk defisit kalori secara cepat. Tapi perlu dipahami bahwa lemak tubuh manusia itu punya fase terbakar atau turunnya hilangnya lemak. Jadi lemak kita itu secara normal hanya bisa dibakar itu setara dengan 0,5 kg per 4 hari atau 1 minggu. Jadi kalau misalnya dalam 3 hari water fasting, terus kemudian hilang 7 kilo, bukan lemak. Hilang 3 kilo bukan lemak. Lemak hanya punya kemampuan 0,5 per 4 hari. Nah, berarti apa yang hilang dong? Sudah pasti itu. Ada yang hilang airnya, ada yang hilang massa ototnya, ada yang hilang massa mineralnya. Sehatkah? Sehat aja kalau sebelumnya itu mereka sangat banyak makan yang tinggi garam. I see. Jadi kalau tinggi garam pasti airnya juga tertahan. Jadi boleh aja dia 3 hari itu cuman diet air aja supaya kelebihan cairan yang tertahan juga dikeluarkan. Boleh. Jadi bukan lemak yang dikeluarin Bukan, banyak itu ya. Berarti potensi lemas bangetnya tuh sangat ada ya kalau cuma. Jadi kalau lemes dari cairan enggak, karena airnya terisi kan. Betul. Nah, tapi lemes dari perut kosongnya ada secara psikologisnya karena perutnya kosong kan. Nah, kenapa banyak orang yang dulunya gemuk tuh berhasil diet pakai diet water? Karena emang orang gemuk sebelum itu dia tidak hanya gemuk karena lemak berlebih, tapi karena retensi air juga. Jadi banyak orang gemuk karena retensi air juga. Jadi kalau pakai itu boleh. Oke, menarik. Tapi tadi batasnya itu seharusnya yang wajar 3 hari itu. Secara medis 3 hari, lebih dari 3 hari itu banyak saja faktor-faktor yang negatif muncul gitu. Problem kesehatan bisa muncul. Tapi water fasting ini emang selalu waternya itu kita isi barengi sama garam juga ya, Dok? Enggak. Oh, biasanya enggak. Orang itu barengin garam supaya airnya enggak banyak pipis dianya gitu. Oke. Tapi enggak mesti dibarengin Nggak itu mesti harus sih. bareng itu Enggak. kalau water fasting. Iya. Tapi ya wajarnya 3 hari aja ya. Iya. Tapi boleh aja kan air elektrolit juga boleh, air oralit. Iya, betul. Iya, betul. Iya, boleh. Betul. Full daging. Kurang 1 episode nih. Rame, lanjut part 2. Kalau rame lanjut part 2 ya. Iya. Dok, makasih banyak. Oh sudah iya, hadir. Makasih banyak sama-sama. udah cerita Sama-sama, menyenangkan Reza. banget. Betul. Seru banget ya menjelaskannya juga kayak beneran nih kayaknya ketemu sama anak SMP. Bener. Tapi habis itu masih tetap pengen cimol dong. Gak apa-apa ya, Dok, kalau Pengen sekali-sekali ya, Dok. Sekali-kali bukan sekali Senin, sekali Selasa, sekali Rabu. Jangan dong. sekali langsung kali Rabu tiap hari. Tapi menarik sekali banget obrolan kita sore hari ini Detikers, tapi sayangnya waktu yang memisahkan kita juga sore hari ini ya. Betul sekali. Kita punya tagline, Dok. Kalau misalnya kita bilang detik sore, dokter boleh jawab dengan bilang enggak, cuma hore-hore. Oke. Alright. Cuma hore-hore ya. Oke deh kalau gitu Detikers, selamat weekend ya. Kita akan ketemu lagi sama Detikers juga hari Senin. Pokoknya jangan lupa Senin sampai Jumatnya mulai dari jam 3 sore sampai jam 5:30. Sekarang waktunya Eza Mangfira pamit. Eduardo Simorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan di Detik Sore. Enggak cuma Enggak cuma hore-hore. Hore-hore aja. Enggak pakai aja.